Wow, kalian siap untuk petualangan gokil? Isekai Convenience Store Worker membawa kita ke dunia paralel. Seorang karyawan toko serba ada tiba-tiba terlempar ke dunia fantasi. Yuk, simak rangkuman chapter 1113, kita akan tertawa dan terhibur bersama. Nonton sampai habis, jangan lewatkan. Lee Chen baru saja kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja tiba-tiba bangkrut. Ia merasa kesal, marah, dan sedih. Setelah lebih dari sebulan mencari pekerjaan, ia masih belum berhasil. Suatu hari, ia melihat selebaran lowongan kerja di sebuah minimarket besar yang baru dibuka. Ia memutuskan untuk melamar pekerjaan tersebut dan diterima sebagai karyawan part-time dengan gaji yang cukup tinggi, yaitu 20 ribuan per jam. Manajer toko, yang tampak lebih muda darinya, menjelaskan syarat kerja dan gaji yang akan diterimanya. Lee Chen merasa lega dan bersyukur telah mendapatkan pekerjaan baru. Ia siap bekerja dan memulai hari pertamanya di Alien Mart. Minimarket tersebut benar-benar berpindah ruang, membuat Chen terkejut dan bingung. Manajer menjelaskan bahwa ada sikir perpindahan ruang yang dipasang di minimarket, sehingga mereka bisa beroperasi di berbagai tempat yang berbeda. Chen masih tidak percaya dan merasa seperti orang dari dunia lain, karena sebelumnya dia tidak pernah melihat makhluk non-manusia seperti goblin dan kobold. Manajer kemudian memberitahu Chen bahwa dia memang benar-benar dari dunia lain, dan minimarket itu memiliki pelanggan yang aneh, seperti Succubus yang sedang tertawa di depannya. Manajer meminta Chen untuk mencari pengecek kutukan untuk memeriksa pelanggan tersebut. Setelah pemeriksaan dengan tongkat pengecek kutukan, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tongkat itu hanya memancarkan cahaya ungu, tidak ada tanda-tanda kutukan yang jelas. Sementara itu, seorang pelanggan yang lain membutuhkan kantong darah dengan suhu 17 derajat, tetapi toko hanya menyediakan kantong darah dengan suhu 15 derajat atau lebih rendah. Pelanggan itu kemudian membeli kantong darah yang tersedia dan juga meminta rokok. Namun, saat membayar, kasir menyadari bahwa pelanggan itu mungkin masih di bawah umur dan meminta untuk melihat KTP-nya. Manajer dan karyawan baru membahas tentang kontrak kerja part-time. Karyawan baru merasa telah melakukan kesalahan, tapi manajer justru memuji kerjanya yang sangat baik. Meskipun demikian, manajer khawatir karena karyawan baru berasal dari dunia lain dan mungkin mengalami kesulitan. Karyawan baru tetap ingin bekerja di situ karena takut menjadi gelandangan jika tidak memiliki pekerjaan. Saat itu, pelanggan Succubus yang telah diberi obat belum menunjukkan reaksi. Manajer meminta karyawan baru untuk memantau pelanggan tersebut karena biasanya akan muntah setelah obat bereaksi. Kemudian, manajer menanyakan apakah karyawan baru merasa pusing atau pandangan kabur, dan menawarkan untuk memeriksa kutukan menggunakan alat pengecek. Tiba-tiba, terdengar suara keras dan getaran, disusul dengan jatuhnya sebuah tumpukan kotak setinggi gunung. Karyawan baru bertemu dengan seorang pria yang datang dengan menunggang Pegasus, yang kemudian diperkenalkan sebagai karyawan baru lainnya. Di gudang minimarket yang aneh bentuknya, Lee Chen diminta memeriksa kondisi sisik naga bersama Yunha. Sisik naga tersebut ternyata terkontaminasi dan berbentuk seperti gumpalan lumpur bergerak yang disebut sludge. Untuk memurnikannya, Chen harus menyentuh sludge tersebut, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah menyentuh sludge, sisik naga berhasil dimurnikan, dan alat pemeriksa kutukan tidak menemukan reaksi apapun. Ini membuat manajer menyimpulkan bahwa tubuh Chen memiliki sifat anti-magic, membuatnya kebal terhadap sihir. Setelah melewati hari pertama yang penuh kejutan, protagonis masih terkejut dengan kejadian yang baru saja terjadi. Ia berhasil memurnikan sisik naga dengan bantuan Chen, dan sebagai imbalan, ia akan menerima bonus tambahan. Dengan penuh rasa syukur, ia berterima kasih kepada Chen dan berjanji untuk mengusahakan panggilan yang lebih santai, yaitu Nuna, sebagai ganti Nona. Sementara itu, protagonis juga memikirkan tentang pekerjaannya di Alien Mart dan bagaimana ia harus tetap waspada dalam menghadapi kejadian-kejadian tak terduga. Seorang anak kecil yang masih berusia dini tampaknya sedang menghadapi kesulitan dalam membuat sesuatu di toko Alien Mart. Ia membutuhkan kertas warna dan gunting untuk membuat hadiah untuk hari ibu, tetapi uangnya tidak cukup. Paman yang baik hati di toko itu membantu anak kecil tersebut dengan meminjamkan guntingnya. Anak kecil itu sangat gembira dan berterima kasih kepada paman tersebut. Ternyata, anak kecil itu adalah seekor naga muda yang masih belajar mengendalikan kekuatan sihirnya. Paman itu menjelaskan bahwa naga muda seperti itu masih rentan terhadap bahaya karena belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk membedakan orang baik dan jahat. Setelah bekerja semalaman, paman memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Ia menitipkan Chen untuk melanjutkan tugasnya dan memperingatkannya untuk tidak menyentuh sembarangan alat sihir teleportasi yang terlihat seperti teknologi canggih.
Alat ini bisa membuat minimarket berpindah lokasi dan mengubah tampilan barang-barang yang dijual. Chen diminta untuk memasukkan alamat rumahnya menggunakan keyboard dan memikirkan ingatan yang paling berkesan untuk memastikan teleportasi berhasil. Setelah minum sleeping potion, Bapak Elf itu akhirnya bisa tidur nyenyak. Ia memang masih terkejut karena minimarket tempatnya berada masih ada di sana, membuatnya yakin bahwa ini bukanlah mimpi. Namun, ia mulai mempertanyakan apakah hanya dirinya yang bisa melihat tempat ini. Ketika ia ingin minum alkohol di minimarket, manajer toko melarangnya karena melanggar hukum. Bapak Elf itu menjadi marah dan mengatakan bahwa ia diremehkan karena rasnya, yaitu elf. Manajer toko kemudian menjelaskan bahwa peraturan melarang minum alkohol di dalam toko, dan Bapak Elf itu harus membelinya terlebih dahulu sebelum meminumnya di rumah. Bapak Elf itu tetap marah dan meng. Seorang pelanggan Succubus datang ke toko, masih terlihat sedikit lelah setelah kejadian kemarin. Ia meminta maaf lagi atas insiden muntah cairan pelangi dan menjelaskan bahwa ia bekerja di perusahaan variasi dekat toko, membuat ramuan cinta. Succubus ini merasa tidak cocok dengan pekerjaannya karena tidak mengerti tentang cinta, sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia berbagi cerita tentang kesulitannya dan bagaimana perkataan sang pekerja toko tentang sesuatu yang ingin diraih tapi tidak bisa, membuatnya terpikir sehari penuh. Sang pekerja toko, yang juga jomblo seumur hidup, terkejut mendengar bahwa perkataannya memiliki dampak besar pada Succubus ini. Seorang Succubus mengungkapkan rahasia tentang ketakutannya terhadap cinta. Ia merasa bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan mudah, dan karena itu, ia menghindari pria. Namun, seseorang menyarankannya untuk mengubah mindset tentang cinta dan mencoba berkencan dengan lebih sederhana. Ia juga diberi warning tentang hubungan cinta yang toksik, seperti cinta yang dipaksakan sepihak atau cinta yang hanya mengamati dari jauh. Succubus itu akhirnya mendapat semangat untuk mencoba dan diberi obat untuk menghindari pusing saat bekerja. Ia juga diingatkan untuk berhati-hati saat berhadapan dengan lawan jenis karena rasnya yang memiliki rasa obsesi yang berlebihan. Hari Jumat memang hari yang paling menyenangkan dalam seminggu, karena orang-orang melepaskan stres mereka setelah bekerja keras selama 5 hari. Salah satu cara mereka melepaskan stres adalah dengan minum alkohol secara berlebihan, sehingga penjualan di minimarket meningkat pesat. Namun, pelanggan yang datang ke minimarket sedikit berbeda tingkahnya. Mereka suka memainkan dan membuka produk sembarangan yang belum mereka beli, sehingga kasir harus meminta mereka untuk tidak melakukan hal tersebut. Kasir juga harus menghadapi pelanggan yang aneh, seperti seorang goblin yang membayar belanjaannya menggunakan banyak kartu kredit dan meminta kasir untuk membagi-bagi harga sesuai dengan saldo di setiap kartunya. Suatu hari, seorang ibu dari ras Fishman menyebut kasir hanya bisa membayar dengan satu kartu. Kasir lainnya juga mengalami hari yang sulit, karena harus menghadapi pelanggan yang tidak sabar dan ingin membayar dengan cara yang tidak biasa. Suasana di minimarket mulai damai setelah kehebohan sebelumnya. Namun, kemudian terjadi kecelakaan dan 2 orc mulai berkelahi. Mereka begitu sibuk bertengkar sehingga tidak menyadari kerusakan yang mereka buat. Seorang penjual muda mencoba campur tangan, tapi seorang serigala tua yang bijak menyarankannya untuk tidak terlibat. Setelah kehebohan berlalu, seorang sopir taksi online yang berprofesi sebagai werewolf duduk untuk beristirahat di minimarket. Ia berbincang dengan penjual muda tentang profesinya dan mengisyaratkan bahwa ia telah melakukan berbagai pekerjaan sebelumnya. Penjual muda meminta kartu nama sopir taksi online untuk menghubunginya jika ada pelanggan mabuk yang membutuhkan tumpangan. Sopir taksi online dengan senang hati memberikan kartu. Pemilik anjing tersebut meninggalkan anjingnya di kasir dan pergi, meninggalkan anjingnya yang bernama Momongi. Kasir yang penasaran berbicara dengan Momongi dan menemukan bahwa anjing tersebut dapat berbicara. Momongi menceritakan bahwa dia tidak suka berbicara di depan pemiliknya karena takut dioperasi pengangkatan pita suara. Kasir merasa kasihan dan memutuskan untuk mendengarkan keluhan Momongi. Momongi menceritakan bahwa pemiliknya sering bertengkar dengan istrinya dan pulang dalam keadaan mabuk, lalu meminta Momongi untuk menemani dan menciumnya. Momongi merasa tertekan dan ingin kabur, tapi takut dengan akibatnya. Kasir menyarankan Momongi untuk berbicara dengan pemiliknya. Anjing itu sepertinya sangat terganggu dengan rencana operasi sterilisasi yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Ia merasa bahwa operasi tersebut akan menghilangkan kesempatannya untuk memiliki keturunan dan menjalani kehidupan sebagai anjing jantan dewasa. Dengan penuh emosi, anjing itu memohon kepada Tuan Kasir untuk membantunya. Tuan Kasir, yang merasa kasihan, kemudian membantu anjing itu dengan melepas kalung namanya. Anjing itu lalu meminta Tuan Kasir untuk membantunya mengucapkan selamat tinggal kepada pemiliknya sebelum ia kabur. Tuan Kasir setuju dan membantu anjing itu menyampaikan pesan tersebut, yang membuat pemiliknya terkejut dan sedih. Anjing itu akhirnya berhasil kabur dan memulai kehidupan barunya.
Paman membantu anak kecil membuat hadiah untuk hari ibu, tapi sayangnya anak kecil sedang pilek dan sering bersin. Paman memberinya obat dan berjanji akan memberinya coklat hangat jika obatnya sudah diminum. Anak kecil berjanji akan kembali lagi setelah mengumpulkan uang saku, karena ibunya memberinya 500 won setiap hari. Paman kemudian menawarkan anak kecil untuk membeli permen atau jajanan lain dengan uang 500 won yang dibawanya. Anak kecil memilih permen dan paman memberinya coklat hangat, tetapi anak kecil khawatir karena ibunya bilang bahwa terlalu banyak makanan manis bisa menyebabkan diabetes. Paman dan anak kecil memutuskan untuk membagi coklat hangat tersebut bersama-sama. Manajer menjelaskan bahwa aplikasi sihir pertahanan dan perbaikan di HP khusus itu sangat mudah digunakan. Setelah mencoba aplikasi perbaikan, hasilnya sangat memuaskan, membuat tempat yang rusak kembali seperti semula. Manajer menjelaskan bahwa sihir waktu tidak berpengaruh pada makhluk hidup, sehingga tidak perlu khawatir. Kemudian, manajer membahas tentang hewan mistis yang memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan khusus, seperti anjing yang bisa berbicara. Saat hujan turun, manajer menerima pesan dari seseorang yang sedang menikmati bakwan seafood dan bir, membuatnya merasa iri. Di toko, seorang pelanggan mencari payung bermotif bunga dan bersikeras tidak akan pergi sampai menemuk. Yunha sedang melayani pelanggan di minimarket ketika seorang pria datang dan menawarkan produk dengan promo beli satu gratis satu. Yunha menolak tawaran itu karena tidak membutuhkan dua produk. Pria itu kemudian memberikan bonus kepada Yunha, tetapi Yunha menolak karena merasa telah diberi terlalu banyak. Kemudian, Nunim datang dan menceritakan pengalaman kerjanya sebagai kasir di minimarket yang sama, di mana ia pernah bertengkar dengan seorang pelanggan yang tidak puas dengan keripik yang dibelinya. Nunim meminta tolong Yunha untuk menyentuh jantung monster yang telah dimurnikan untuk memastikan keamanannya, tetapi Yunha ragu-ragu karena tidak ingin menyentuh benda menjijikan itu. Namun, setelah Nunim meyakinkan bahwa Yunha Nunim menghubungi Chen setelah mendapatkan nomornya dari Unie. Ia sangat berterima kasih karena Chen hampir menyelesaikan pemurnian bahan yang ia bawa. Chen memang memiliki kemampuan luar biasa. Yunha juga mengirimkan biaya pemurnian ke Unie, dan Chen merasa tidak perlu dibayar, namun tetap berterima kasih. Hubungan mereka semakin akrab setelah kejadian itu. Pelanggan menceritakan pengalaman malangnya di klub malam, di mana seniornya tiba-tiba menghilang dan meninggalkannya sendirian. Ia merasa sangat terganggu dengan cowok-cowok yang terus-menerus mengajaknya menari dan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Kasir toko menyimak cerita pelanggan dengan sabar dan kemudian menyarankan untuk mencoba aplikasi kencan. Mereka memutuskan untuk mencoba aplikasi tersebut dan langsung mendapatkan match dengan seseorang yang bernama Yang Teara, yang artinya cinta murni. Anak kecil itu membawa kegembiraan ke toko Alien Mart, membuat pelanggan yang sedang menderita penyakit senin merasa lebih baik. Pemilik toko mengaku bahwa kehadiran anak kecil itu membuat kerjaannya lebih mudah dan penjualan meningkat. Anak kecil itu bahkan bisa melihat hati orang-orang, mengetahui siapa yang memiliki hati hitam dan mungkin berniat jahat. Pemuda itu mencurigai dompet pelanggan yang aneh, mirip dengan yang dimiliki vampir dulu. Ia yakin dompet itu pasti memiliki sihir dan ingin memeriksanya. Namun, ketika ia mencoba meminjam dompet, pelanggan itu menolak dan mengancam melaporkannya ke polisi. Tiba-tiba, dompet itu mengeluarkan banyak barang, membuat semua orang terkejut. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa dompet itu adalah alat sihir ilegal dengan kemampuan perpindahan dan ekspansi ruang, yang tidak terdeteksi oleh sihir alarm. Ia juga mengungkapkan bahwa anak kecil yang ada di situ telah membantunya dengan menginformasikan tentang niat pelanggan itu untuk mencuri. Pencuri yang mencuri barang-barang sehari-hari dan makanan ringan tertangkap basah berkat karyawannya yang cepat tanggap. Semua barang curian muncul dari dompet ajaib yang dimiliki pencuri. Polisi menyelidiki kejadian tersebut dan menemukan bahwa karyawannya memiliki kemampuan spesial. Polisi juga menawarkan untuk membantu karyawannya mendapatkan sertifikat anti-sihir, yang akan berguna baginya di masa depan. Chen memiliki kekuatan anti-sihir yang luar biasa, sehingga Yunha ingin membantunya mendapatkan sertifikat anti-sihir. Sertifikat ini akan mencegah orang lain meminta bantuan Chen karena kekuatannya. Yunha menjelaskan bahwa kekuatan Chen sangat spesial dan bisa memurnikan berbagai material serta menghilangkan sihir dari alat ajaib. Dengan sertifikat ini, Chen akan berada di bawah perlindungan Yunha, sehingga tidak bisa diminta bantuan oleh orang lain. Chen setuju untuk mengikuti tes sertifikat dan Yunha memberinya cuti untuk mempersiapkan diri. Tes akan diadakan besok pagi, dan Yunha yakin bahwa Chen akan berhasil. Tes sertifikasi anti-sihir akan segera dimulai. Seorang pria meminta izin untuk memotret catatan persiapan tes dengan ponselnya karena tidak memiliki persiapan apa-apa. Soal tesnya cukup sulit, seperti mengatasi ketidakseimbangan kelembaban yang disebabkan oleh monster Arachne dan menenangkan bom sihir.
Tes ini berlangsung selama 60 menit dengan satu soal evaluasi pendengaran dan 79 soal pilihan ganda. Soal evaluasi pendengarannya cukup aneh, yaitu menulis judul lagu anak-anak tentang keluarga ork. Chen merasa bingung dengan tes tulis anti-sihir yang baru saja dia selesaikan. Soal-soalnya terlihat aneh, dengan lagu anak-anak yang membingungkan dan soal matematika yang terlalu mudah. Dia bertanya-tanya apakah tes ini benar-benar adil. Sementara itu, manajer toko menjelaskan bahwa tes ini dirancang untuk menguji kemampuan anti-sihir para peserta, dan bahwa Chen telah berhasil menyelesaikan soal-soalnya dengan sangat baik. Manajer juga mengungkapkan bahwa tes praktek akan dilakukan besok pagi, dan Chen harus segera mempersiapkan diri. Untuk membantu Chen, manajer memberinya sebuah bola yang dapat memantul dan berubah bentuk, dan meminta Chen untuk menangkapnya sebagai latihan. Bola itu tiba-tiba berubah menjadi bentuk aslinya yang tidak bersuara dan berwarna. Manajer menjelaskan bahwa bola itu telah dipasang sihir, dan bahwa latihan ini akan membantu Chen mempersiapkan. Chen masih berlatih mengendalikan kemampuannya untuk menonaktifkan sihir. Ia diberi bola karet yang memiliki 3 macam sihir, pergerakan otomatis, suara, dan pengubah warna. Chen harus berlatih untuk menonaktifkan sihir pergerakan otomatis dan suara. Sementara itu, di minimarket, seorang pelanggan yang tampak seperti wanita salju dari ras spirit memasuki toko. Ia menangis dan membuat udara di sekitarnya menjadi dingin. Kasir toko mencoba menenangkannya dan menawarkan bantuan. Wanita itu menceritakan bahwa pacarnya berselingkuh dengan seorang karyawan di perusahaan mereka. Kasir toko mendengarkan dengan sabar dan mencoba membantu wanita itu merasa lebih baik. Saat itu, seorang wanita sedang menghadapi konflik dengan pacarnya yang berselingkuh. Dia bertemu dengan pacarnya di bioskop, tetapi pacarnya malah bersama dengan wanita lain. Wanita itu merasa sakit hati dan memutuskan untuk menghadapi pacarnya. Namun, pacarnya justru bersikap tidak masuk akal dan membuat wanita itu merasa kesal. Seorang kasir yang bijak menyarankan wanita itu untuk berbicara baik-baik dengan pacarnya dan wanita lain tersebut. Wanita itu awalnya tidak mau, tetapi setelah dipikirkan, dia memutuskan untuk menghadapi masalah tersebut. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu hanya untuk masalah ini. Saat wanita itu ingin menghadapi pacarnya, seorang pria muncul dan mengancam pacarnya. Pria itu memiliki kemampuan anti-sihir dan dapat melelehkan bongkahan es yang diciptakan dengan. Seorang pria werewolf menceritakan tentang simbol mantra sihir pencegahan yang dapat menekan naluri serigalanya. Ia menjelaskan bahwa di masa lalu, orang-orang harus menekan naluri mereka sendiri, tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, hal itu sudah tidak perlu dilakukan. Pria itu sendiri memiliki naluri yang sangat kuat dan telah berusaha keras untuk mengontrolnya, bahkan dengan menggunakan belenggu dan daging mentah untuk melatih kesabaran dan kesadaran. Ia bercerita tentang putrinya yang telah mengubah hidupnya dan membantunya mengontrol naluri serigalanya. Saat menggendong putrinya, pria itu berhasil menahan diri dari berubah menjadi serigala, meskipun hanya sebagian. Ia yakin bahwa Tuan Kasir juga bisa melakukannya jika memiliki kesempatan yang tepat. Setelah itu, pria werewolf memutuskan untuk membiarkan para nona yang bersalah pergi, asalkan mereka berjanji tidak akan bertengkar lagi. Ia kemudian berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Tuan. Paman membantu anak itu menyelesaikan PR sekolahnya, membahas tentang mimpi dan tujuan hidup. Anak itu merasa sulit berinteraksi dengan teman-temannya karena kemampuan uniknya melihat perubahan warna aura orang lain. Paman mencoba membantu dengan menawarkan kemampuan uniknya sendiri untuk mengatasi masalah anak itu. Namun, anak itu khawatir karena dokter dan ibunya bilang bahwa kemampuan itu tidak boleh dihilangkan. Paman kemudian menyarankan anak itu untuk fokus pada diri sendiri dan melakukan apa yang dia inginkan, seperti berusaha untuk berteman dengan orang lain. Anak itu perlu mendekati teman-temannya lebih dulu jika ingin berteman dengan mereka. Dengan bimbingan paman, anak itu mulai memahami bahwa kemampuan uniknya sebenarnya bisa menjadi kelebihan, bukan kekurangan. Paman berhasil menghilangkan kemampuan melihat warna aura dengan menyentuh tanduk putriku. Setelah itu, putriku merasa bahwa semua orang terlihat bersih tanpa ada warna yang mengganggu. Paman menjelaskan bahwa motivasinya untuk melakukan hal ini adalah karena ingin mengendong putriku dengan kesadaran penuh, bukan naluri werewolf. Putriku juga meminta bantuan paman untuk berbicara dengan teman-temannya, dan paman menawarkan untuk menyediakan cemilan dan mainan untuk membantu putriku bermain dengan mereka. Paman yakin bahwa putriku bisa melakukan itu dengan baik jika mencobanya. Sementara itu, Gaia sedang berlatih dengan bola karet, tetapi tampaknya latihannya tidak berjalan dengan baik. Setelah melewati hari yang melelahkan, En Hyok Lee merasa sangat lelah, tidak seperti biasanya. Ia kemudian memikirkan tentang kemampuan anti-sihir yang dimilikinya dan bagaimana ia menggunakannya untuk membantu seorang anak kecil.
Hal ini membuatnya merasa lelah dan mempertanyakan mengapa kemampuan anti-sihirnya bisa membuatnya merasa kelelahan seperti itu. Tes praktek anti-sihir telah dimulai, dan semua peserta harus menyelesaikan 3 ges yang disiapkan. Setiap ges memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dan peserta tidak boleh melakukan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana atau berinteraksi dengan sesama peserta. Jika ada pelanggaran, maka peserta akan didiskualifikasi dan tidak bisa mengikuti tes sertifikasi dimanapun selama 3 tahun. Salah satu peserta yang tidak tahu seluk-beluk daerah tersebut merasa bingung, namun dia kemudian menyadari bahwa sihir pendeteksi pelanggaran bisa dihilangkan dengan cara tertentu. Dengan bantuan dari seseorang, dia memutuskan untuk mengambil ges nomor 17 yang berjarak 5 menit dari lokasi tersebut, dengan harapan bisa. Chen tiba di Osuarium dan disambut oleh suatu suasana yang hangat, berbeda dari Osuarium di dunianya. Ia bertemu dengan Direktur Osuarium dan menjelaskan tujuannya, yaitu untuk melakukan ges tes praktik sertifikasi anti-sihir. Direktur Osuarium menjelaskan masalah yang mereka hadapi, yaitu adanya tulang yang bermasalah karena proses pengawetan yang salah, dan daftar tulang tersebut telah hilang. Chen diminta untuk menemukan tulang-tulang bermasalah tersebut di antara 384 peti mati, dan ia memutuskan untuk menggunakan metode unik dengan memindahkan tangga untuk melihat semua peti mati dari atas. Mereka berhasil menyelesaikan ges yang pertama dengan cepat dan sekarang mereka harus bergegas menyelesaikan ges berikutnya. Direktur memberitahu mereka tentang ges nomor 11 yang lokasinya hanya berjarak 5 menit dari sana. Setelah tiba di lokasi, mereka menemukan sebuah ATM yang kerasukan. ATM itu meminta uang dan mengancam akan menghancurkan semuanya jika tidak dipenuhi. Nuna memiliki ide untuk berkomunikasi dengan ATM tersebut dengan memenuhi permintaannya, tetapi Chen khawatir karena tidak memiliki uang untuk diberikan. Nuna kemudian memutuskan untuk menggunakan kartu perusahaan sebagai pengganti uang, dengan harapan dapat menenangkan ATM yang kerasukan. Setelah menghancurkan ATM yang mencuri saldo kartu kredit perusahaan, Nuna merasa lega karena bisa memulangkan Chen ke tempat tesnya. Chen harus memilih ges terakhir untuk diselesaikan, dan Nuna menyarankan ges nomor 6 di titik awal, yang merupakan tempat tes sertifikasi anti-sihir. Tugasnya adalah menyusun kubu sihir dengan berbagai sihir di setiap bagian, dan Chen harus menghilangkan semua sihirnya dalam waktu 40 menit. Setelah melewati tes dengan sukses, Chen merasa lega dan berterima kasih kepada Yunha. Ia kemudian membahas tentang pekerjaannya sebagai karyawan part-time dan kemungkinan melanjutkan kontraknya. Manajer minimarket mengungkapkan bahwa Chen sekarang sudah resmi menjadi ahli anti-sihir dan ingin menambahkan tugas baru untuknya, yaitu mengelola gudang bawah tanah dan memeriksa produk sihir. Chen menerima tugas baru tersebut dan mereka membahas tentang gaji serta tunjangan yang akan diterimanya. Manajer juga menawarkan Chen untuk menjadi asisten manajer, tetapi Chen memilih untuk tetap menjadi karyawan tetap. Karena serbuk sari, kota mengalami kesulitan. Pemerintah kota berencana melakukan penyemprotan disinfektan ramah lingkungan yang akan memakan waktu 2 minggu. Sementara itu, para pegawai toko convenience store sibuk menghadapi krisis serbuk sari. Seorang pelanggan datang mencari masker, tetapi toko sudah kehabisan stok. Ia kemudian menunggu stok tambahan yang akan tiba sekitar jam 12. Sorenya, Yunha Nuna tiba membawa stok masker, dan suasana toko menjadi lebih ceria. Namun, kesulitan belum berakhir karena serbuk sari masih menyebabkan banyak masalah. Para hunter yang bekerja di kota dan distrik setempat sangat disukai karena mereka adalah pekerja yang berkualitas. Mereka membantu pekerjaan di kota dan mendapatkan subsidi dengan mudah. Namun, karena kemunculan gate semakin berkurang sejak bulan Mei, para hunter melakukan kegiatan yang berbeda. Salah satu hunter mempunyai tugas membersihkan kekacauan yang terjadi. Ia harus bekerja selama 16 jam selama 20 hari berturut-turut, yang dianggap pekerjaan yang sangat gila. Ia memiliki manajer yang tidak ingin melihat muka sedih dari bawahannya, sehingga memutuskan untuk membantu membersihkan serbuk sari yang terkontaminasi dengan kekuatan sihir. Serbuk sari itu sangat sulit dibersihkan dan bisa berbahaya jika penjualan di minimarket ini tidak berjalan dengan baik, bahkan mengalami defisit. Tidak mengherankan, karena semua orang hanya mencari masker. Saat itu, seekor anjing Pomeranian muncul, tetapi ketika kasir mencoba mendekatinya, anjing itu kabur. Kasir telah menyiapkan banyak camilan anjing, berharap bisa mengobrol dengannya. Anjing itu kemudian muncul kembali dan kasir menyambutnya dengan gembira, memberinya cemilan dan air minum. Anjing itu bercerita tentang mantan pemiliknya yang mengejarnya hingga ke taman, tempatnya bertemu dengan geng Blackwing. Setelah taman ditutup, geng itu pindah ke restoran sop tulang, tetapi restoran itu diserang oleh geng anjing liar lainnya. Anjing Pomeranian itu juga terlibat dalam perkelahian. Paus biru itu terbang di langit, tidak seperti ikan lain yang berenang di air.
Kasir dan rekan kerjanya bertemu dengannya dan mencoba berkomunikasi. Ternyata, paus biru itu bisa berbicara dengan mereka, dan ia menceritakan tentang kehidupannya yang unik. Ia lahir normal, tetapi suatu hari ia tiba-tiba terbang ke langit dan tidak bisa kembali ke laut. Setelah itu, ia mengalami banyak kesulitan, termasuk ketika ia dibawa ke fasilitas penelitian dan menjalani berbagai percobaan. Sekarang, paus biru itu bekerja membersihkan serbuk sari di kota, sebuah tugas yang diberikan oleh balai kota. Ia menggunakan kemampuan uniknya untuk menghisap serbuk sari, tetapi prosesnya menjadi lama karena serbuk sari yang menempel di punggungnya. Paus biru itu menceritakan tentang kesulitannya dengan datar, tanpa ekspresi, karena ia sudah terbiasa dengan kesulitan sejak kecil. Kasir dan rekan kerjanya merasa iba dan penasaran dengan kehidupan Pak. Paus besar memerintahkan Chen untuk membersihkan semuanya, lalu kembali ke sana saat mau pulang. Chen merasa sudah banyak menerima bantuan, jadi ingin membalas budi. Namun, Paus besar menyatakan bahwa dia melakukannya untuk kepentingannya sendiri dan ingin proses pembersihan selesai dengan cepat. Chen kemudian bertanya tentang kemungkinan bekerja di kantor balai kota, tetapi Paus besar menyarankan untuk tidak melakukannya karena kemampuan Chen yang unik mungkin akan menjadi objek penelitian. Manajer Bell memuji Li Chen sebagai karyawan yang sangat berharga dan meminta agar dia diperlakukan dengan sopan. Ia menjelaskan tentang pekerjaannya dan kantor jasa hunter yang dijalankannya, serta kesulitan yang dihadapi akibat pembekuan rekening operasional. Li Chen kemudian mengajukan syarat untuk bekerja di kantor tersebut, yaitu tidak bekerja dari jam 10 malam hingga 10 pagi karena harus menjaga minimarket dan ingin memutuskan pekerjaan apa yang akan dilakukan. Pemuda itu menolak tawaran menjadi asisten profesor karena hanya lulusan SMA dan sudah bekerja di minimarket. Profesor itu menjelaskan bahwa pekerjaan utama seorang dosen adalah melakukan penelitian dan mengurus administrasi, bukan mengajar. Ia kemudian menawarkan pekerjaan sebagai ahli anti sihir dan memberikan daftar tugas yang harus diselesaikan setiap bulan. Kakek tersebut akhirnya berhasil melakukan pemesanan dengan bantuan dari seorang anak muda. Setelah memasukkan barang ke keranjang belanja dan melakukan pembayaran, kakek merasa lega karena sudah bisa memesan barang secara online. Anak muda itu kemudian membantu kakek menyelesaikan proses pemesanan dan bahkan memberikan tips tentang cara menggunakan aplikasi pengiriman. Kakek sangat berterima kasih dan memberikan uang sebesar 500 ribuan sebagai tanda terima kasih. Tetapi anak muda itu merasa tidak enak karena merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah uang tersebut. Perusahaan telah mengembangkan potion kejujuran yang bisa membantu pasangan menjadi lebih jujur satu sama lain. Tidak seperti obat kebenaran, potion ini harus diminum oleh kedua pasangan secara bersamaan dan memiliki efek yang lebih halus. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan memahami dan merasakan perasaan satu sama lain, bukan untuk memaksa kebenaran. Namun, masih ada masalah yang perlu diselesaikan, seperti seberapa jujur pasangan harus satu sama lain dan bagaimana menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Hana dan Paman Kasir sedang mengobrol tentang kegiatan Hana selama ini. Hana mengatakan bahwa dia hanya berada di rumah bersama Mama dan kadang-kadang ikut Mama ke kantor. Paman Kasir kemudian bertanya apakah Hana sudah bertemu dengan teman-temannya setelah Paman Sihir tanduknya. Hana menjawab bahwa dia sempat bertemu dengan teman-temannya di sekolah TK, tetapi mereka agak aneh karena takut dengan ras naga. Saat itu, seekor anjing masuk ke toko dan Paman Kasir menyambutnya dengan baik. Anjing itu ternyata bisa berbicara dan menceritakan bahwa dia telah mengalami kejadian buruk di taman karena orang-orang takut dengan ras naga. Paman Kasir kemudian berbicara dengan anjing itu dan meminta Hana untuk ikut berbicara. Hana dengan senang hati. Rencana untuk mengalihkan perhatian anak-anak dengan kelucuan berhasil. Hana memperkenalkan diri sebagai pemilik seekor anjing yang lucu dan cantik, membuat anak-anak tertawa. Namun, situasi menjadi tegang ketika salah satu anak berkata bahwa anjing Hana jelek. Hana marah, tapi kemudian dia mengusulkan untuk mengadakan lomba menumpuk biskuit untuk mengalihkan perhatian. Lomba itu ternyata sangat menyenangkan, dan anak-anak dengan cepat terlibat dalam keseruan. Salah satu anak, yang sangat terampil, berhasil membuat menara biskuit dalam waktu 24 detik, membuat semua orang terkesan. Setelah membuat keributan besar, operasi mencari teman untuk Hana pun dilanjutkan. Namun, situasi tidak berjalan sesuai rencana. Chen merasa terharu karena ia juga pernah merasakan kesepian di masa kecilnya. Ia berharap Hana tidak perlu mengalami penderitaan yang sama. Sementara itu, ada seseorang yang membuang sampah di depan minimarket, dan Chen meminta untuk tidak membersihkannya karena ingin menangkap pelaku. Malam itu, ia diminta untuk tidak membuka pintu karena ada perbaikan jalan di luar. Inspektor Irwell juga muncul, dan Chen merasa terkesan dengan penampilannya yang berbeda. Di minimarket, kasus kehilangan tas berisi uang terus berlanjut.
Beberapa orang mengaku kehilangan tas mereka di tempat itu, tetapi setelah dicek, tidak ada laporan barang hilang yang masuk. Manajer minimarket merasa aneh karena tidak ada bukti kehilangan tas berisi uang, padahal sudah beberapa orang yang melaporkan kejadian serupa. Sementara itu, seorang inspektur mulai menyelidiki kasus ini dan menduga adanya kaitan dengan pasar gelap, tempat perdagangan ilegal barang-barang seperti alat sihir modifikasi. Inspektur tersebut juga menemukan bahwa pelanggan yang datang sebelumnya mungkin adalah pekerja paruh waktu yang direkrut dari situs pasar gelap. Inspektur Irwell masih menyelidiki kasus tas uang yang disamarkan sebagai kantong sampah. Setelah mengetahui jawabannya, dia merasa lega dan berterima kasih kepada kasir yang telah membantunya. Kasir itu memiliki kemampuan spesial yang sangat berguna dalam menyelidikkan kasus ini. Sementara itu, manajer minimarket masih penasaran mengapa tempatnya dipilih sebagai lokasi transaksi uang ilegal. Inspektur Irwell menjelaskan bahwa ini mungkin karena ada razia pasar gelap sekitar bulan Juni, sehingga kasus seperti ini sering terjadi. Kasir yang juga seorang ahli anti-sihir, kemudian membahas tentang rutinitas pekerjaannya yang membosankan sebelum bertemu dengan Chen, seorang manusia dari dunia lain yang memiliki kemampuan spesial. Kongda menjelaskan langkah-langkah eksperimen pengujian potion, yang membutuhkan dua orang yang saling menyadari perasaan cinta satu sama lain. Tuan kasir setuju untuk ikut serta, dan mereka memutuskan untuk menciptakan situasi seperti kencan pertama. Mereka meminum potion dan menunggu efeknya, yang diharapkan akan muncul dalam 2 menit dan bertahan selama 1,5 jam. Efek sampingnya mungkin berupa rasa mabuk, pusing, dan demam. Tuan kasir yang baik hati itu telah menghilangkan efek potion yang membuat pelanggannya menjadi agresif. Pelanggan itu sendiri mengaku bahwa dia merasa sangat senang karena tuan kasir mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke rumah tuan kasir dan mengobrol bersama sampai mengantuk. Tuan kasir itu ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengatasi situasi sulit dan membuat pelanggannya merasa nyaman. Chen merasa lelah karena begadang semalam untuk menguji ramuan. Manajer tiba-tiba mengumumkan bahwa Chen sekarang bekerja pada shift pagi. Toko mulai ramai, dan Chen terkejut. Ternyata pelanggan banyak karena seorang streamer bernama Dewa Tanah pernah mempromosikan toko ini. Dewa Tanah adalah seorang penyihir pertanian yang telah meramal nasib Chen, bahwa dia akan mengalami kesulitan besar tapi kemudian akan baik-baik saja. Manajer memberitahu Hana bahwa ia bisa membawa Onhama ke minimarket, karena telah menggunakan sihir pembersih sebelumnya. Lalu, mereka menemukan kotak harta karun yang ternyata adalah mainan pahlawan cahaya, yang bisa bersinar dan mengeluarkan suara. Setelah diperiksa, pedangnya bisa dicabut dan mainan itu tidak ada masalah. Hana dan pamannya berlatih sihir transformasi dengan tongkat sihir salt. Setelah beberapa kali mencoba, pamannya tidak berubah karena kebal terhadap sihir. Hal ini membuat Hana penasaran, tetapi mereka melanjutkan latihan dengan gembira. Kemudian, muncul seorang penjahat yang menculik Sweet Princess dan memaksa Hana menunjukkan sihirnya. Hana dengan cepat menggunakan sihir api dari mainan untuk menyelamatkan Sweet Princess. Setelah kejadian tersebut, Hana dan pamannya kembali ke rumah dan Hana bermain dengan gelembung sabun di luar. Manajer minimarket sedang menulis laporan tentang kejadian sihir ilegal yang terjadi kemarin. Ia menjelaskan bahwa kekuatan sihir setiap ras berbeda-beda, dan ras naga seperti Hana memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Sementara itu, Chen mengingat kembali kejadian kemarin dan bagaimana manajer dengan tenang menyelesaikan masalah sihir itu. Inspektur datang dan meminta bantuan Chen sebagai ahli anti-sihir untuk membantu menyelidiki kasus tas uang sihir ilegal. Manajer minimarket mengaku bahwa dia dulunya seorang penyihir hebat dan pernah membantu pihak kepolisian. Saat ini, dia bertemu dengan seorang anak anjing yang terluka parah setelah melawan preman anjing bernama Blackwing. Anak anjing itu ingin menjadi anjing yang bisa diandalkan oleh tuan kasir dan Hana, namun terluka parah dalam pertarungan melawan Blackwing yang tiba-tiba berperilaku aneh dan agresif. Chen bekerja lembur selama 5 hari berturut-turut, yang membuatnya kelelahan. Ia bertemu dengan seekor anjing imut bernama Momongi, yang dapat berbicara dan sedang mempertimbangkan banyak hal untuk pengembangan dirinya. Momongi membantu Chen dengan urusannya dan meminta Chen untuk tidak marah pada tuan kasir. Sementara itu, seorang nona membawa sebuah cairan misterius yang ditemukan di dalam gate di distrik pendidikan. Chen diminta untuk mencari tahu apakah cairan itu, air yang terbakar, atau api yang membakar air. Setelah melakukan eksperimen, Chen menyimpulkan bahwa cairan itu adalah api yang membakar air, yang membuat Nona khawatir karena zat ini seharusnya tidak ada di distrik pendidikan. Nona meminta Chen untuk membantunya memeriksa gate dan menemukan. Setelah berbicara dengan Yunha, Chen memutuskan untuk memeriksa kejadian aneh di taman yang terletak di seberang distrik pendidikan. Ia meminta Momongi untuk menemani karena kasus ini mungkin terkait dengan gate.
Sementara itu, manajer toko meminta Chen untuk berhati-hati dan meminta Momongi untuk mengobrol dengan Pegasusnya. Di toko, manajer merasa lelah dan sedikit sakit, tapi merasa lebih baik setelah Chen menggunakan kemampuan anti-sihirnya. Malam itu, Chen dan manajer berbicara tentang penjualan toko yang lesu karena Gate, dan manajer memperingatkan Chen untuk tidak keluar toko malam itu karena kemungkinan terjadinya perang sihir. Saat melihat istrinya, seorang pria tak bisa tidak memuji kecantikannya. Istrinya memang terlihat sangat muda, seolah baru berusia 20-an, dan memiliki ras yang unik. Pria itu menjelaskan bahwa istrinya adalah seorang penyihir yang sangat baik dan pernah menjadi objek pengawalan pasukannya. Mereka bertemu saat perang, dan pria itu masih merasakan kesan yang kuat dari masa-masa itu. Ia juga menceritakan tentang janji yang dibuat dengan rekan-rekannya untuk tidak saling menghubungi setelah perang berakhir. Namun, kasir toko mempertanyakan perintah komandan yang terakhir, yang mungkin bukanlah perintah, melainkan permintaan untuk bertemu kembali jika mereka telah melupakan kenangan buruk. Pria itu merasa terhar. Mereka menyadari bahwa tupai itu tidak bisa mengendalikan petir, melainkan sebuah mana stone yang ditempelkan padanya. Mereka memutuskan untuk menggunakan operasi pengungan, di mana Tuan Kasir akan menjadi umpan dan Tuan Werewolf akan menangkap tupai itu. Setelah berhasil menangkap tupai, mereka menemukan bahwa mana stone itu hancur karena kekuatan anti-sihir dari tubuh Tuan Werewolf. Tuan Werewolf juga menunjukkan kemampuan sihirnya yang luar biasa, memblokir serangan petir dengan tangan kosong. Tuan Kasir terkesan dengan kemampuan itu dan Tuan Werewolf menawarkan untuk mengajarkannya, tetapi Tuan Kasir menolak. Lalu, Tuan Kasir menerima panggilan telepon dari seseorang bernama Yunha Nunadan. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, seorang pria parubaya bernama Paman sedang mengobrol dengan seorang anak kecil bernama Li Chen. Paman tinggal di sebuah tempat yang luas dan mewah, namun ia masih merasa kesepian. Ia menawarkan Li Chen uang untuk berbincang dengannya, karena ia ingin memiliki seseorang untuk diajak ngobrol. Li Chen awalnya ragu, tetapi kemudian setuju setelah Paman menjanjikan bahwa ia akan membayar biaya konsultasi sebesar 10.000 won. Paman kemudian menceritakan tentang kehidupannya di dunia lain, di mana ia bekerja keras tetapi tidak pernah berhasil. Ia juga menceritakan tentang bagaimana ia menemukan kebahagiaan di dunia baru ini, terutama setelah bertemu dengan Li Chen. Paman merasa di tengah hujan deras, kasir minimarket ini harus menangani situasi yang kacau akibat insiden Gate. Ia harus bekerja sendirian karena manajer dan Yunha Nuna sibuk menangani Gate lain. Tiba-tiba, seorang pelanggan datang dan mereka mulai berdiskusi tentang pekerjaan kasir sebagai ahli anti-sihir. Kasir tersebut menjelaskan bahwa ia bekerja di minimarket untuk mencegah Gate muncul dan mencari core Gate. Pelanggan itu kemudian membantu kasir dengan menganalisis data dan membuat peta untuk menemukan lokasi core Gate. Dengan bantuan pelanggan, kasir merasa lega karena memiliki rencana yang lebih jelas untuk menangani situasi. Mereka kemudian melakukan transaksi dan kasir menolak uang pelanggan sebagai bentuk terima. Di pasar malam yang gelap, penampilan tempatnya terlihat aneh dan menimbulkan banyak pertanyaan. Struktur gate yang tidak biasa dan pengaruhnya yang besar membuat situasi semakin membingungkan. Di sebuah minimarket, seorang anak kecil bernama Hana bertemu dengan pamannya yang sedang khawatir tentang keamanan di tempat itu. Hana sendiri mengalami gejala aneh, yaitu tanduknya yang terus-menerus gatal. Pamannya kemudian memutuskan untuk mengantar Hana ke kantor ibunya, sambil tetap waspada terhadap bahaya yang mungkin terjadi. Hana memang memiliki kemampuan unik yang membuatnya sangat berguna dalam situasi ini. Tanduknya dapat mendeteksi core gate, dan bahkan dapat merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Ketika mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi, Hana menggunakan tanduknya untuk mendeteksi apa yang ada di bawah tanah. Setelah beberapa saat, Hana merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah tanah, seperti ada sesuatu yang menggumpal dengan warna hitam pekat. Sementara itu, manajer sedang berusaha menghubungi Chen dengan menggunakan sihir untuk memastikan suaranya dapat terdengar dengan jelas. Manajer memberitahu Chen bahwa dia akan telat masuk kerja karena sedang mengurus sesuatu yang serius. Manajer juga memberitahu Chen bahwa dia harus menjaga minimarket sendirian selama beberapa jam karena hujan deras turun di banyak tempat dan beberapa tempat sudah mulai kebanjiran. Manajer kemudian menggunakan sihir untuk mencegah banjir di minimarket mereka. Ketika Chen bertanya apa yang terjadi, manajer menjelaskan bahwa sihir yang dipasang dapat mencegah banjir dan membuat minimarket mereka aman. Sementara itu, di luar, Momongi hanya terbawa arus banjir dan bertemu dengan Tuan Kasir dan Nona Yunha. Ia menceritakan bagaimana ia selamat dengan naik ke atas kotak kayu yang hanyut di dekatnya. Sementara itu, Nuna tiba dan menjelaskan bahwa ia datang karena pesan dari Tuan Kasir, tetapi pesan itu tidak dibalas.
Nuna kemudian membahas tentang pencarian core gate dan meminta bantuan Tuan Kasir dan Nona Yunha. Ia juga menjelaskan bahwa lokasi core gate sudah diketahui berkat bantuan dua orang ahli. Salah satunya adalah Tuan Pelanggan. Nuna lalu meminta bantuan untuk menghubungi hunter lain untuk meminta tambahan pasukan. Setelah itu, Momongi dan yang lainnya turun ke air untuk mencari core gate. Di dalam lubang saluran, terdapat sebuah core gate yang sangat aneh. Ketika mereka mendekatinya, pandangan mata mereka terdistorsi dan sulit untuk melihat apa-apa. Seorang senior menjelaskan bahwa tempat ini bukan hanya menyedot ruangan, tapi juga memutar-mutar dan memuntahkan ruangan secara bersamaan. Mereka melihat air yang tidak bisa masuk ke dalam lubang itu dan ada energi yang mendorong air keluar. Dua orang wanita, Yunha dan Nina, tiba-tiba muncul dan bergabung dengan mereka. Mereka bersama-sama mencoba menutup core gate itu, tapi khawatir tentang keselamatan toko yang ditinggalkan. Manajer toko kemudian muncul dan menawarkan bantuan dengan menggunakan sihirnya yang sangat kuat. Saat ini, Chen dan rekan-rekannya sedang berusaha menutup core gate yang akan hancur secara alami dalam waktu 2 jam. Mereka membutuhkan bantuan dari kantor sihir, tetapi mereka juga menyadari bahwa permintaan mereka mungkin tidak akan langsung diproses karena situasi yang saat ini sangat gawat. Inspektur Irwell, seorang pegawai kantor sihir, hadir di tempat kejadian dan berbicara dengan Chen. Ia menyatakan bahwa ia siap membantu dan meminta Chen untuk fokus pada tugasnya. Sementara itu, Elena, seorang pegawai perusahaan farmasi, sedang membuat ramuan pendingin instan, penetral sihir, dan ramuan penenang. Ia juga membuat ramuan yang dapat membuat mereka bernapas di bawah air selama sekitar 1 jam karena lubang saluran pembuangan kemungkinan akan penuh dengan air. Tuan Werewolf, seorang mantan tentara, hadir di tempat kejadian dan berbicara dengan Inspektur Irwell. Ia menyatakan bahwa ia siap membantu dan meminta Inspektur Irwell untuk menghubungi kantor sihir. Ia meminta bantuan dari kantor sihir, termasuk personel dan anggaran yang cukup, untuk menutup core gate. Sementara itu, Chihuahua, seorang yang ahli dalam menggunakan komputer, sedang berusaha menghubungi kantor sihir. Ia meminta bantuan dari Inspektur Irwell untuk menghubungi kantor sihir dalam waktu 10 menit. Ia menggunakan Magic Stone untuk menghubungi kantor sihir dan berhasil menghubungi mereka. Kantor sihir kemudian meminta Chihuahua untuk menyampaikan pesan kepada Inspektur Irwell bahwa mereka akan segera mengirimkan bantuan. Inspektur Irwell kemudian meminta Chen dan rekan-rekannya untuk melanjutkan tugas mereka dan menutup core gate. Elena berhasil membuat ramuan yang dapat membuat mereka bernapas di bawah air selama 30 menit. Ia menyatakan bahwa ramuan tersebut sudah cukup untuk mereka. Sementara itu, Chihuahua berhasil menghubungi kantor sihir dan menyampaikan pesan dari Inspektur Irwell. Inspektur Irwell kemudian meminta Tuan Werewolf untuk melindungi anak yang ikut dengan mereka. Ia menyatakan bahwa mereka akan membagi tim menjadi 2 pasang, yaitu Sagaan dengan Chen dan Tuan Werewolf dengan Inspektur Irwell. Tuan Werewolf kemudian meminta Inspektur Irwell untuk tidak khawatir karena ia sudah sering memasuki gate saat masih aktif dulunya. Ia menyatakan bahwa ia siap membantu dan meminta Inspektur Irwell untuk percaya padanya. Elena kemudian menyatakan bahwa ia sudah selesai membuat ramuan yang dibutuhkan. Ia menyatakan bahwa ramuan tersebut dapat digunakan untuk menutup luka, menghentikan pendarahan, menghilangkan rasa sakit, dan mengobati cedera serius. Chihuahua kemudian meminta Inspektur Irwell untuk menerima telepon dari kantor sihir. Ia menyatakan bahwa ia sudah selesai menghubungi kantor sihir. Inspektur Irwell kemudian menerima telepon dari kantor sihir dan menyampaikan pesan bahwa mereka sudah menemukan core gate dan meminta bantuan dari kantor sihir. Kantor sihir kemudian meminta Inspektur Irwell untuk menyampaikan pesan bahwa mereka akan segera mengirimkan bantuan. Inspektur Irwell kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada Chen dan rekan-rekannya. Sementara itu, Clewood hadir di tempat kejadian dan meminta. Setelah mengalami kejadian yang cukup menegangkan, kelompok ini akhirnya bisa bernapas lega karena tidak ada yang terluka parah. Momongi dan yang lainnya masih terkejut, tapi mereka segera menyadari bahwa mereka harus memutuskan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka berada di permukaan core gate, yang disebut sebagai pabrik pencipta gate tak terbatas. Ini berarti bahwa jika mereka masuk ke dalam lautan di depan mereka, mereka pasti akan menemukan sebuah core gate di dalamnya. Yonha menjelaskan bahwa menggunakan sihir pencarian, dia merasakan reaksi kuat dari bawah laut. Jadi, mereka yakin bahwa ada sesuatu di sana. Namun, mereka juga menyadari bahwa lautan itu cukup dalam, sekitar 2000 meter. Chen tidak terlalu khawatir karena dia memiliki tubuh dengan daya tahan anti-sihir yang kuat. Meskipun demikian, Yonha tetap mengingatkan Chen untuk tetap waspada karena di dalam core gate, lingkungan dan monster sihir bisa sangat berbahaya. Tiba-tiba,
Tuan Werewolf merasakan getaran halus dari ujung kaki, yang membuatnya curiga bahwa mungkin ada monster di sekitar mereka. Yonha meminta Chen untuk diam dan membiarkan monster itu lewat, tapi tidak lama kemudian, sebuah gerakan besar terjadi di bawah air. Mereka melihat ikan-ikan memakan gurita, dan kemudian, monster-monster lain muncul. Yonha memerintahkan semua orang untuk merunduk dan bersiap untuk berenang ke bawah. Dalam kekacauan itu, Momongi tetap tenang dan siap untuk melindungi yang lain. Kelompok ini akhirnya memutuskan untuk langsung menuju ke Core Gate, dengan Momongi yang tetap siap untuk melindungi Chen dan Yonha. Mereka semua bersiap untuk menghadapi apapun yang akan mereka temui di dalam lautan yang dalam itu. Mereka akhirnya tiba di tujuan, tapi pandangan menjadi kabur karena mana di sekitar sangat padat. Suara-suara aneh terdengar, dan mereka menyadari bahwa gurita yang tadinya mereka hadapi sekarang berbalik arah, mengincar mereka sebagai mangsa berikutnya. Untuk menghadapi situasi ini, salah satu dari mereka menggunakan ramuan penenang untuk membuat mood menjadi lebih tenang dan siap menghadapi bahaya. Saat itu, Momongi menggunakan Mystic Command untuk mengendalikan gurita, membuatnya menjadi tenang dan tidak berbahaya. Namun, kemampuan ini tampaknya sangat menguras staminanya. Berkat tindakan Momongi, Yunha dapat melarikan diri dari bahaya dan kembali bergabung dengan kelompoknya. Setelah melewati situasi genting tersebut, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka menyadari bahwa masih banyak bahaya yang mengancam di depan, terutama karena mereka semakin dekat dengan inti Core Gate. Monster-monster yang menjaga Core Gate ini semakin banyak dan ganas, membuat perjalanan mereka semakin sulit. Salah satu monster yang mereka hadapi adalah golem, makhluk yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Untuk menghadapi golem ini, kelompok mereka harus menggunakan strategi yang tepat dan bekerja sama untuk mengalahkannya. Dalam situasi ini, Werewolf yang tadinya diam mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah melawan gurita sebelumnya. Yunha yang menyadari hal ini kemudian memutuskan untuk mengambil alih dan melanjutkan pertarungan. Perjalanan mereka semakin mendebarkan dengan bahaya yang terus mengintai. Mereka harus tetap waspada dan siap menghadapi segala macam bahaya yang mungkin timbul. Dengan kerjasama dan keahlian masing-masing, mereka berharap dapat melewati tantangan ini dan mencapai tujuan mereka. Pertarungan melawan golem ini merupakan salah satu ujian yang harus mereka lalui, dan mereka harus menggunakan semua kemampuan dan strategi yang mereka miliki untuk keluar sebagai pemenang. Saat ini, Tuan Werewolf dan Yunha mulai menghadapi golem-golem yang mendekati mereka. Tuan Werewolf meminta Tuan Kasir untuk beristirahat dulu dan membiarkan dia yang mengurus golem-golem tersebut. Tuan Kasir setuju dan meminta Tuan Werewolf untuk mengalahkan golem-golem itu tanpa menyisakan apapun. Tuan Werewolf dengan senang hati menerima permintaan itu dan memulai pertarungan melawan golem-golem. Sementara itu, Tuan Kasir dan Chen mulai melanjutkan perjalanan mereka menuju inti Core Gate. Mereka berjalan dengan cepat karena waktu yang tersisa hanya sekitar 30 menit. Tuan Kasir meminta Chen untuk berhati-hati dan memastikan bahwa dia tidak terluka. Chen memahami permintaan itu dan berjanji untuk berhati-hati. Ketika mereka berjalan, Tuan Kasir meminta maaf kepada Chen karena telah membuatnya mengalami hal-hal yang menakutkan di dunia ini. Tuan Kasir mengaku bahwa dia telah memutuskan untuk melindungi Chen sejak hari pertama Chen bekerja di minimarket. Namun, kini Tuan Kasir merasa gagal dalam melindungi Chen. Chen memahami perasaan Tuan Kasir dan mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta maaf. Chen juga mengaku bahwa dia memang merasa takut dan khawatir, tetapi bukan karena golem-golem atau monster, melainkan karena dia takut membuat kesalahan yang dapat membahayakan orang lain. Tuan Kasir mendengarkan perkataan Chen dan berjanji untuk selalu membantunya. Mereka kemudian tiba di sebuah tempat yang tidak memiliki lantai. Tuan Kasir menggunakan sihirnya untuk membuat Chen dapat berjalan di udara. Chen merasa heran dan takjub dengan kemampuan Tuan Kasir. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah tempat yang di dalamnya terdapat inti Core Gate. Inti Core Gate ternyata berbentuk seperti mata gurita raksasa. Tuan Kasir dan Chen merasa takut dan waspada, tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan perjalanan mereka. Tuan Kasir meminta Chen untuk mempersiapkan diri dan memulai pertarungan melawan inti Core Gate. Dalam pertarungan itu, Tuan Kasir menggunakan sihirnya untuk melawan inti Core Gate. Chen juga ikut membantu dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Pertarungan tersebut sangat sengit dan berlangsung dengan cepat. Akhirnya, Tuan Kasir berhasil mengalahkan inti Core Gate dan meminta Chen untuk berhenti karena sudah cukup. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke minimarket dan beristirahat setelah pertarungan yang melelahkan. Setelah kekacauan yang dialami di minimarket, semua orang bekerja keras untuk membersihkan dan mengembalikan tempat tersebut ke keadaan normal. Manajer minimarket, yang telah bekerja tanpa henti, akhirnya bisa meluangkan waktu untuk beristirahat.
Sementara itu, Chen, yang baru saja sadar dari tidurnya, dipanggil oleh manajer untuk membantu membersihkan minimarket. Namun, Chen masih terlihat lemah dan lelah. Manajer minimarket memuji semua orang yang telah bekerja keras untuk membersihkan minimarket dan memutuskan untuk memberi mereka hadiah berupa Ramyeon Cup. Ia juga menyatakan bahwa semua barang yang dijual di minimarket pada hari itu akan diberikan secara gratis. Setelah selesai membersihkan, manajer memutuskan untuk menghubungi kantor biro sihir untuk melaporkan situasi terkini dan meminta bantuan. Saat itu, Chen menerima pesan dari mentornya, Profesor Lee, yang menginformasikan bahwa ia akan segera datang untuk menemui Chen. Manajer minimarket dan yang lainnya berpikir bahwa Profesor Lee pasti datang untuk menjaga Chen. Namun, Chen sendiri masih memiliki pertanyaan tentang keberadaannya di dunia tersebut dan mengapa ia memiliki tubuh anti-sihir yang langka. Chen memutuskan untuk bertanya kepada manajer tentang asal-usulnya dan mengapa ia bisa datang ke dunia tersebut. Manajer setuju untuk membantu Chen mencari jawaban dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Chen untuk mencari petunjuk. Sementara itu, Elena membuat ramuan pereda lelah untuk Chen dan meminta manajer untuk memberikannya kepada Chen. Ketika mereka sedang berbicara, manajer memiliki ide untuk melakukan eksperimen untuk mengetahui mengapa Chen bisa berpindah-pindah dunia. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa untuk bisa berpindah ke dunia Chen, seseorang harus tidak memiliki sihir sama sekali. Manajer dan yang lainnya merasa sayang karena mereka tidak bisa mengunjungi rumah Chen di dunia lain karena memiliki sihir. Manajer memutuskan untuk mencoba eksperimen lainnya, dan hasilnya menunjukkan bahwa memang benar bahwa seseorang harus tidak memiliki sihir untuk bisa berpindah ke dunia Chen. Hal ini membuat mereka semua merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang dunia Chen dan mengapa Chen memiliki tubuh anti-sihir yang langka. Mereka semua berpikir bahwa ini adalah sebuah misteri yang menarik dan ingin memecahkannya. Setelah kejadian Gate, situasi di kota masih belum pulih sepenuhnya. Berita tentang pemulihan dan peringatan untuk menghindari kegiatan di luar ruangan masih terus beredar. Sementara itu, di toko convenience store, Chen tiba lebih awal untuk berganti shift. Manajer menyambutnya dengan hangat dan memberitahu bahwa ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Manajer mengungkapkan bahwa dia berpikir untuk pindah ke dunia ini dan sudah mulai merasa bahwa tidak ada yang salah dengan tinggal di sini. Namun, sebelum itu, Profesor dari akademi tiba dan ingin berbicara dengan manajer tentang insiden Gate baru-baru ini. Profesor juga meminta izin untuk membawa Chen bersamanya sejenak. Saat mereka berbicara, manajer menerima laporan biaya untuk neutralisasi Gate, yang mencakup biaya pembuatan ramuan dan pemeriksaan kesehatan. Namun, ada beberapa item yang mencurigakan, seperti cemilan premium yang sangat mahal dan pot kencing. Manajer juga menerima permintaan dari beberapa orang yang terlibat dalam insiden Gate, yang meminta uang sebagai ganti rugi. Profesor kemudian meminta manajer untuk tidak membocorkan identitasnya sebagai orang yang terlibat dalam insiden Gate. Manajer setuju dan meminta profesor untuk tidak menyebutkan namanya. Setelah itu, profesor meminta manajer untuk membantunya menemukan asisten baru, tetapi manajer menolak. Manajer kemudian bertanya kepada Chen tentang apa yang dia ketahui tentang masa lalu manajer. Chen menjawab bahwa dia tidak tahu banyak, hanya bahwa manajer adalah orang yang baik. Manajer kemudian mengungkapkan bahwa dia berpikir untuk memindahkan toko ke akademi, karena penjualan toko saat ini sangat buruk akibat insiden Gate. Dia juga mempertimbangkan untuk membuka toko baru di akademi dan meminta Chen untuk menyertainya. Chen setuju dan mereka mulai membicarakan rencana untuk memindahkan toko. Manajer juga memberitahu Chen bahwa di dunia mereka, ada beberapa tempat yang harus dihindari, seperti loteng, karena kondisinya yang buruk. Mereka kemudian melanjutkan pembicaraan tentang rencana memindahkan toko dan menemukan tempat baru di akademi. Pemilik rumah awalnya berencana untuk merenovasi seluruh rumah dan menjualnya dengan harga tinggi. Namun, setelah pekerjaan dimulai, hal-hal aneh mulai terjadi. Tangga terus berpindah ke tempat yang berbeda, dan pekerja listrik akan menyala dengan sendirinya. Kejadian aneh terus terjadi berulang kali, menyebabkan konstruksi terhenti hingga akhirnya proyek tersebut dihentikan. Pemilik tanah itu menyewa banyak penyihir dan anti-sihir untuk mengusir iblis, tetapi kemungkinan iblis itu ahli bermain petak, sehingga tidak ada yang terselesaikan, dan dompetnya terus mengerang. Akhirnya, dia mengambil tindakan ekstrim dengan menawarkan sewa kamar dengan murah kepada siapapun yang bisa menangkap iblis di rumah itu. Sementara itu, seorang karakter lain sedang berbicara dengan seorang teman tentang rencana untuk memeriksa rumah yang dihantui. Temannya khawatir karena rumor tentang iblis di rumah itu, tetapi karakter utama tidak terlalu khawatir. Mereka berdua kemudian pergi ke rumah itu, di mana mereka bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Hana. Hana tampak tidak takut dengan rumor tentang hantu, bahkan dia penasaran. Saat itu, ibunya Hana menelepon,
dan Hana harus pergi karena ibunya sudah selesai bekerja. Setelah Hana pergi, karakter utama dan temannya memulai penyelidikan mereka tentang rumah yang dihantui. Mereka menemukan bahwa gejala aneh hanya terjadi di satu unit, bukan seluruh bangunan. Ini membuat mereka curiga bahwa penyebabnya mungkin bukanlah iblis, tetapi sesuatu yang lain. Segera setelah itu, karakter utama harus pergi karena ada panggilan telepon dari seseorang. Saat keluar, dia melihat seorang pria yang mungkin adalah ayah Hana, karena Hana sebelumnya menyebutkan bahwa ayahnya memiliki mobil mewah. Karakter utama kemudian memutuskan untuk pergi dan meminta temannya untuk menjaga toko. Ketika karakter utama kembali ke toko, dia bertemu dengan seorang wanita yang mungkin adalah ibu bayi naga. Wanita itu memiliki kemampuan, deteksi sihir, yang bisa mencari jawaban atas misteri kucing transparan yang menghantui rumahnya. Seorang pemuda bertemu dengan seorang pria yang mengaku telah melihat kucing itu seumur hidupnya. Pria itu mengatakan bahwa kucing itu bisa dilihatnya, tetapi tidak oleh orang lain. Namun, ketika pria itu mencoba menggunakan sihir pada kucing itu membalas dendam dengan membuat kekacauan di rumah. Pemuda itu kemudian menyimpulkan bahwa kucing itu mungkin bukan roh, melainkan makhluk hidup yang menggunakan telekinesis untuk menyebabkan kekacauan. Ia juga menyadari bahwa kucing itu sangat sensitif terhadap sihir, sehingga ketika seseorang mencoba menggunakan sihir di dekatnya, kucing itu akan membalas dendam. Saat itu, seorang pelanggan datang ke toko tempat pemuda itu bekerja. Pelanggan itu memiliki penampilan unik dengan rambut perak dan mata perak, membuatnya terlihat seperti peri. Namun, ada sesuatu yang samar berbeda pada dirinya. Pemuda itu kemudian menyadari bahwa pelanggan itu sebenarnya adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Pelanggan itu kemudian bertanya kepada pemuda itu tentang usianya, dan pemuda itu menjawab bahwa ia berusia 29 tahun. Pelanggan itu kemudian mengatakan bahwa ia berusia 20 tahun dan akan memanggil pemuda itu, Opa. Ia juga mengatakan bahwa ia telah mencoba menggunakan sihir di dalam toko, tetapi tidak berhasil. Pemuda itu kemudian menyadari bahwa pelanggan itu sebenarnya tahu bahwa ia berasal dari dunia lain. Pemuda itu kemudian bertanya kepada pelanggan itu tentang bagaimana ia bisa tahu tentang asal-usulnya. Pelanggan itu menjawab bahwa ia memiliki kecurigaan tentang pemuda itu, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Pemuda itu kemudian menyadari bahwa pelanggan itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebenaran, sehingga ia bisa tahu tentang asal-usul pemuda itu. Pemuda itu kemudian memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan pelanggan itu tentang asal-usulnya. Ia juga tidak ingin membahas tentang kucing transparan yang menghantui rumahnya. Pelanggan itu kemudian mengatakan bahwa ia akan meninggalkan toko, tetapi tidak sebelum ia memberitahu pemuda itu bahwa sihirnya tidak berhasil karena pemuda itu memiliki tubuh yang secara alami menolak sihir. Pemuda itu kemudian menyadari bahwa pelanggan itu sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat kuat, sehingga ia bisa mendeteksi kebenaran dan memiliki pengetahuan tentang sihir. Ia juga menyadari bahwa pelanggan itu sebenarnya tidak memiliki niat jahat, tetapi hanya ingin tahu tentang asal-usulnya. Namun, di dalam toko, situasi menjadi tegang ketika seorang pria paruh-baya berusaha membujuk kasir untuk membelikan anak di bawah umur sebungkus rokok. Pria itu menawarkan untuk membayar ekstra dan bahkan menjanjikan untuk memberikan semua uang yang dia miliki sebagai ganti untuk membelikan rokok tersebut. Kasir yang bijak dan tegas langsung menolak permintaan tersebut dan menyatakan bahwa toko mereka tidak menjual rokok untuk anak di bawah umur. Saat itu juga, dekan sebuah sekolah muncul dan menghentikan aksi pria tersebut. Dekan itu memuji kasir karena telah menolak permintaan pria itu dan meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Ia juga mengingatkan anak-anak di sekolahnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas dan meminta kasir untuk melaporkan jika ada kejadian serupa di masa depan. Kasir itu kemudian bertanya tentang seseorang yang telah melaporkan kejadian tersebut dan dekan itu menjelaskan bahwa seseorang telah menelepon dan melaporkan kejadian itu. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu, kasir itu kembali berbicara dengan seorang pelanggan yang telah menunggu. Pelanggan itu memuji kasir karena telah menangani situasi yang tegang dengan baik dan menanyakan tentang sihir yang digunakan oleh kasir untuk menghubungi dekan. Kasir itu menjelaskan bahwa sihir yang digunakan bukanlah sihir biasa dan bahwa ia memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan ia untuk menghubungi orang lain dengan cepat. Pelanggan itu sangat penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang sihir yang digunakan oleh kasir. Ia meminta kasir untuk menjelaskan lebih lanjut, tetapi kasir itu menolak dan mengatakan bahwa ia tidak ingin membahas tentang hal itu lagi. Pelanggan itu kemudian meminta izin untuk bekerja di toko itu sebagai pekerja paruh waktu dan kasir itu setuju untuk menerima pelanggan itu sebagai pekerja baru. Kasir itu kemudian meminta pelanggan itu untuk kembali keesokan hari untuk membahas tentang pekerjaan itu lebih lanjut. Pelanggan itu sangat gembira dan berjanji untuk kembali keesokan hari.
Kasir itu kemudian memikirkan tentang keputusannya untuk menerima pelanggan itu sebagai pekerja baru dan merasa bahwa itu mungkin akan baik untuknya dan untuk toko itu. Ia juga berpikir bahwa dengan memiliki pelanggan itu sebagai pekerja, ia mungkin dapat lebih dekat dengan pelanggan itu dan memahami lebih baik tentang sihir yang digunakan oleh pelanggan itu. Di toko kecil yang aneh, seorang pelanggan memasuki dan meminta racun yang bisa mengirim seseorang ke akhirat dalam sekejap. Kasirnya, yang terkejut dengan permintaan tersebut, bertanya apa alasannya. Pelanggan itu menjelaskan bahwa dia akan segera bekerja dan berencana untuk meracuni bosnya yang sombong, karena bosnya telah memperpendek jadwal pekerjaan yang seharusnya dilakukan dalam 2 bulan menjadi hanya 3 minggu. Kasirnya mencoba untuk menenangkan pelanggan tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak menjual racun di toko itu. Sementara itu, seorang pekerja paruh waktu baru, Yuri, sedang berbincang dengan rekan kerjanya, Yunha, yang juga seorang hunter dan menangani pengiriman untuk toko. Mereka berdua berbicara tentang pelanggan tetap toko, termasuk sebuah chihuahua kobold yang nakal. Yunha memperkenalkan dirinya kepada Yuri dan menjelaskan bahwa dia biasanya membawa anjing ke toko. Tapi hari itu dia meninggalkan anjingnya di taman karena ada urusan yang belum selesai. Yuri merasa sedikit terintimidasi oleh kobold tersebut, tapi Yunha meyakinkannya bahwa kobold itu sebenarnya baik. Saat itu, manajer toko memanggil Yuri dan Yunha untuk membahas jadwal kerja. Manajer tersebut menjelaskan bahwa karena kejadian di gate, banyak sekolah dasar dan menengah tutup selama seminggu, sehingga penjualan toko mungkin terpengaruh. Namun, Yunha optimis bahwa masih ada pelanggan yang akan datang, terutama para mahasiswa yang sedang liburan musim panas. Manajer toko kemudian membagikan jadwal kerja baru kepada Yuri dan Yunha, yang mereka terima dengan senang hati. Setelah itu, manajer toko meminta Yuri dan Yunha untuk menandatangani kontrak kerja. Sementara itu, seorang pemilik rumah datang ke toko dan berbicara dengan manajer tentang pekerjaan pengusiran iblis yang sedang dilakukan. Manajer toko menjelaskan bahwa pekerjaan itu sedang berlangsung, tapi membutuhkan waktu untuk menangkap iblis tersebut. Pemilik rumah meminta manajer toko untuk menjaga kerahasiaan tentang keberadaan iblis tersebut, karena tidak ingin orang lain mengetahui. Pekerja di toko serba ada lainnya masih mengeluh tentang gajinya yang terlalu besar dan hasilnya malah menjadi korban penipuan. Ia mengaku bahwa semua uang yang diterimanya untuk bulan ini telah habis karena biaya rumah sakit. Ia merasa tidak tenang karena dibayar terlalu besar, tetapi tidak menyangka bahwa para penipu akan melakukan hal seburuk itu. Sementara itu, manajer toko sedang membahas rencana dengan salah satu pegawainya tentang cara menangkap penipu yang menggunakan tas uang berisi sihir penyamaran. Mereka berencana untuk menangkap orang yang memegang kantong sampah yang sebenarnya adalah tas uang tersebut di toilet pria dekat gerbang utama Taman Futaba pada hari Sabtu tepat tengah malam. Pegawai tersebut bertanya apakah semuanya akan berjalan sesuai rencana, mengingat pemilik tas uang sudah tahu rencana mereka gagal. Manajer menjelaskan bahwa orang yang memperjuangkan sihirnya dengan keras biasanya memiliki rasa bangga yang besar dan akan bersikeras dengan pola pikir bahwa mereka dapat mengurus semuanya dengan sihir mereka. Manajer juga menyebutkan bahwa mereka mungkin akan datang ke taman dengan rencana cadangan dan bahwa pegawai tersebut benar-benar tidak sabar. Pegawai tersebut lalu meminta izin untuk ikut serta dalam operasi penangkapan, tetapi manajer khawatir tentang bahaya yang mungkin terjadi. Setelah beberapa pertimbangan, manajer setuju untuk membiarkan pegawai tersebut ikut serta dalam operasi, tetapi dengan peringatan untuk berhati-hati. Pegawai tersebut kemudian mempersiapkan diri untuk malam itu, termasuk minum kopi untuk tetap terjaga. Saat malam hari, manajer dan pegawai tersebut berangkat ke Taman Futaba, meninggalkan Yuri untuk menjaga toko. Mereka berjanji untuk menjelaskan semuanya kepada Yuri setelah operasi selesai. Di taman, mereka bertemu dengan petugas polisi lainnya dan membahas rencana mereka untuk menangkap penipu. Mereka memutuskan untuk menggunakan kode nama untuk mengidentifikasi diri mereka selama operasi, dengan manajer sebagai Penguin, pegawai sebagai Magpie, dan petugas polisi lainnya sebagai Sparrow. Mereka kemudian membagi tugas dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dengan Magpie yang bertugas sebagai kurir dan menunggu di dekat toilet. Dengan peralatan radio dan pemancar, mereka siap untuk melaksanakan rencana dan menangkap penipu. Magpie kemudian memeriksa situasi dan melaporkan bahwa semuanya aman, tetapi masih merasa aneh karena harus berkom. Saat itu, para orc sedang mencoba melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa keluar karena mantra penyegel yang ada di tempat itu. Sementara itu, Chen dan manajer toko sedang berbicara tentang situasi yang terjadi. Manajer toko menjelaskan bahwa dia menggunakan mantra penyamaran untuk menyelundup ke dalam tempat itu dan menyelamatkan Chen. Manajer toko juga menjelaskan bahwa dia berhasil membuka mantra penyegel karena formulanya sangat berantakan. Dia kemudian memeriksa ponsel si kambing gunung dan menemukan catatan tentang asal-muasalnya. Manajer toko memutuskan untuk mengembalikan barang hilang itu dan membicarakan masalah ini dengan dalang di balik kasus ini.
Chen setuju dengan keputusan manajer toko dan berencana untuk pergi ke sarang dalangnya. Namun, mereka tidak bisa menggunakan mobil polisi karena akan menimbulkan kecurigaan. Manajer toko tidak bisa mengemudi karena tidak memiliki SIM, dan Chen hanya memiliki SIM kelas 2 yang tidak bisa digunakan untuk mengemudi mobil. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memanggil supir pengganti untuk membawa mereka ke tujuan. Setelah tiba, supir pengganti diminta untuk menunggu di dekat lokasi sementara Chen dan manajer toko melakukan penyelidikan. Manajer toko meminta supir pengganti untuk tidak khawatir dan hanya perlu mengantar mereka ke pub terdekat. Dengan demikian, Chen dan manajer toko siap untuk menghadapi dalang di balik kasus ini dan menyelidiki lebih lanjut tentang mantra pelumpuh saraf yang digunakan oleh si kambing gunung. Mereka berdua tampaknya siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dari luar, tempat ini terlihat seperti bar biasa, tapi sebenarnya itu adalah sarang para penjahat keji. Mereka sering bersembunyi di tempat yang sangat jelas seperti ini. Seseorang memperingatkan bahwa situasinya mungkin berbahaya, dan lebih baik jika orang tua menunggu di tempat lain dulu. Namun, orang tua tersebut menolak untuk menunggu dan malah menawarkan bantuan jika situasinya makin gawat. Ia mengingatkan bahwa mereka pernah bertarung bersama saat bencana Gate dulunya, dan sebagai rekan perjuangan, ia akan selalu siap membantu. Orang tua itu kemudian pergi, meninggalkan yang lain untuk memasuki tempat tersebut. Di dalam, mereka menemukan bahwa pegawai di tempat itu sebenarnya adalah preman. Mereka diperingatkan untuk memesan minimal 2 ayam per orang dan tidak boleh membawa pulang makanan jika sudah mulai makan. Namun, mereka tidak datang untuk makan ayam, melainkan karena mereka menemukan sesuatu yang hilang. Mereka menjelaskan bahwa mereka menemukan sebuah benda yang sepertinya milik bos tempat itu, dan mereka ingin mengembalikannya. Pemilik tempat itu akhirnya muncul, marah dan menuduh mereka sebagai pencuri. Ia mengancam bahwa siapapun yang berani merusak sihirnya akan menghadapi akibatnya. Namun, salah seorang dari mereka menjelaskan bahwa sihir yang dipasang pemilik tempat itu sebenarnya setengah matang dan bisa menimbulkan kecelakaan besar jika salah sedikit saja. Pemilik tempat itu tidak terima dan mengaku sebagai penyihir terkenal. Pemilik tempat itu kemudian menjelaskan bahwa ia menghancurkan barang-barang ilegal dan senjata yang dijual di pasar gelap, dan ia mengirim para pedagang ke polisi. Namun, ia tidak mengingat tentang seekor goblin yang ada di sana. Goblin itu mungkin hanya kacung, jadi tidak ditahan oleh polisi. Kemudian, pemilik tempat itu menunjukkan bagaimana ia memasang sihir perpindahan khusus pada pintu, sehingga hanya ia yang bisa mengaktifkannya. Ia juga memasang 5 lapis sihir pertahanan untuk mencegah orang lain menghancurkannya. Namun, salah seorang dari mereka berhasil merusak sihir itu, membuat pemilik tempat itu terkejut. Pemilik tempat itu kemudian melarikan diri, mengancam bahwa ia akan membalas dendam. Ia mengaktifkan sihir perpindahan dan berpindah ke lokasi acak. Namun, yang lain berhasil mengejarnya dan meminta ia berhenti. Pemilik tempat itu tetap melarikan diri, mengatakan, manajer minimarket menyatakan bahwa insiden dengan goblin telah diselesaikan dengan lancar berkat bantuan dari staf dan warga sipil. Ia menolak tawaran Citizen Award karena merasa tidak melakukan apa-apa yang luar biasa. Namun, staf lain mengatakan bahwa manajer telah melakukan sesuatu yang sangat berani dengan menangkap goblin. Manajer kemudian mengungkapkan bahwa ia dulunya seorang penyihir yang sukses, tetapi ia memutuskan untuk meninggalkan profesi tersebut karena merasa tidak nyaman dengan perhatian dan ekspektasi orang lain. Ia lebih suka bekerja di minimarket karena merasa lebih tenang dan nyaman. Staf lain sangat menghargai manajer karena kemampuan dan kebaikannya, dan mereka berjanji tidak akan membenci manajer seperti yang dikatakan oleh goblin. Sementara itu, Chen sedang mengantar manajer pulang dengan mobil patroli. Mereka berbincang tentang insiden goblin dan manajer mengungkapkan bahwa ia dulunya seorang penyihir yang sangat sukses, tetapi ia memutuskan untuk meninggalkan profesi tersebut karena merasa tidak nyaman. Setelah itu, Chen dan manajer berpisah, dan Chen kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Chen bertemu dengan kakak perempuannya, Yunha, dan mereka berbincang tentang rencana makan steak bersama manajer. Tiba-tiba, seekor anjing muncul di taman dan membuat kekacauan. Pemilik anjing, yang tidak diketahui namanya, mengklaim bahwa anjing tersebut miliknya, tetapi orang-orang lain meragukan klaim tersebut. Setelah beberapa saat, pemilik anjing tersebut membawa anjingnya pergi, dan kekacauan di taman mereda. Momongi masih mencoba untuk mengingat mimpinya, tentang menjadi sumber kekuatan untuk orang lain. Namun, dia merasa bahwa mimpi itu sudah terlupakan karena kelemahannya. Tuan kasir mencoba untuk membantu Momongi, dengan mengingatkannya bahwa semua orang juga lupa tentang mimpinya ketika mereka dalam kesulitan. Momongi sekarang tinggal di distrik akademik, tempat yang cukup nyaman dan terawat dengan baik.
Tuan kasir meminta Momongi untuk membantunya mengerti tentang kucing aneh yang tinggal di rumahnya. Kucing itu selalu berantakin rumah dan tidak mau berhenti, membuat tuan kasir penasaran. Momongi kemudian berbicara dengan kucing itu dan mengetahui bahwa kucing itu hanya ingin diisi tempat makannya sampai penuh, setidaknya 2 mangkuk, dan lebih baik lagi jika diberi susu. Kucing itu juga mengatakan bahwa dia suka tempat itu karena banyak cahaya matahari dan ingin menyatakan bahwa dia tidak mau pergi dari sana. Tuan kasir tidak bermaksud mengusir kucing itu, bahkan telah membeli banyak perlengkapan untuk membuat kucing itu merasa akrab. Dia juga memasang kalung pada kucing itu agar dapat melihatnya meskipun kucing itu transparan. Momongi kemudian mengetahui bahwa kucing itu telah tinggal di rumah tuan kasir selama beberapa bulan, setelah kucing itu mendapatkan kemampuan sihir dan menjadi transparan. Kucing itu merasa bahwa tuan kasir tidak bisa mengusirnya karena telah membeli banyak perlengkapan untuknya, dan tuan kasir juga berjanji untuk berusaha agar. Di dunia lain, seorang pria yang bekerja sebagai kasir di minimarket sedang mengobrol dengan rekan kerjanya tentang seekor kucing yang sangat kuat. Kucing itu konon pernah tinggal di jalanan selama waktu yang lama dan memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Rekan kerjanya khawatir bahwa kucing itu mungkin akan menimbulkan bahaya jika dibiarkan berkeliaran sembarangan. Namun, pria itu menjelaskan bahwa kucing itu tidak hanya memiliki sihir bawaan, tetapi juga dapat menggunakan sihir biasa seperti telekinesis. Mereka juga membahas tentang penelitian sihir yang dilakukan pada binatang, terutama kucing. Mereka menyebutkan bahwa kucing memiliki nilai yang tinggi untuk diteliti karena kemampuan sihirnya yang unik. Sementara itu, pelanggan di minimarket semakin banyak, terutama karena hari itu adalah Jumat malam dan banyak orang yang ingin melepas penat setelah melewati rintangan hebat. Tiba-tiba, seorang pria bernama Charlie datang ke minimarket, tetapi tidak masuk. Rekan kerja pria itu menyebutkan bahwa Charlie adalah seorang pelanggan yang selalu sibuk bekerja. Namun, Charlie kelihatan sedang depresi. Pria itu kemudian menyambut seorang pelanggan yang mabuk dan meminta pelanggan itu untuk tidak menekan kaca toko. Saat itu, seorang wakil manajer bernama Charlie datang ke toko dan berbicara dengan pria itu. Wakil manajer itu menjelaskan bahwa bosnya, Beagle, sedang stres dan ingin memecat mereka. Pria itu kemudian menyebutkan bahwa dia pernah mendengar tentang seorang manusia yang bekerja di minimarket dari wakil manajer Charlie. Wakil manajer itu meminta bantuan pria itu untuk menyelesaikan masalah mereka. Pria itu kemudian membawa wakil manajer itu ke gudang penyimpanan dan meminta mereka untuk sembunyi. Saat itu, bos Beagle datang ke toko dan marah-marah karena mencari Charlie. Pria itu kemudian menyebutkan bahwa Charlie sedang bersembunyi di gudang penyimpanan. Bos Beagle kemudian meminta pria itu untuk memanggil Charlie. Tetapi karyawan mulai mempertanyakan tindakan bos mereka, yang sepertinya tidak memahami kelelahan mereka setelah bekerja seharian di workshop. Wakil manajer Charlie tampaknya menjadi sorotan karena kebiasaannya mengomeli karyawan dan membuat mereka bekerja keras. Namun, seorang karyawan membela Charlie, mengatakan bahwa bos mereka tidak memahami betapa beruntungnya memiliki wakil manajer yang peduli dengan karyawan. Karyawan tersebut menceritakan pengalaman pahitnya dengan bos, yang seringkali lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Bahkan, bos mereka pernah mengirimkan susu bayi sebagai hadiah liburan, meskipun karyawan tersebut sudah berulang kali mengingatkan bahwa mereka memiliki 3 anak yang masih bersekolah di TK. Karyawan lainnya juga ikut bersuara, mengatakan bahwa bos mereka tidak pernah bekerja karena selalu sibuk bermain golf, dan kemudian marah-marah kepada karyawan karena dianggap tidak bekerja dengan benar. Wakil manajer Charlie kemudian menceritakan pengalaman pahitnya dengan bos, yang pernah menyuruhnya untuk menghapus namanya dari proyek yang mereka kerjakan bersama. Meskipun karyawan lainnya mencoba membujuk bos untuk tidak melakukan hal tersebut, bos tetap bersikeras dan membuat wakil manajer Charlie merasa bersalah. Karyawan lainnya juga mengungkapkan bahwa mereka tetap bekerja di perusahaan karena wakil manajer Charlie, yang selalu membantu mereka dan membuat pekerjaan mereka lebih ringan. Kemudian, bos mereka mengeluarkan pernyataan yang membuat karyawan terkejut, bahwa mereka sudah memberikan karyawan banyak keuntungan, seperti asuransi dan bonus. Namun, karyawan lainnya dengan cepat mengkonter pernyataan tersebut, mengatakan bahwa gaji mereka pas-pasan dan bahwa wakil manajer Charlie lah yang membuat pekerjaan mereka lebih ringan. Mereka juga mengungkapkan bahwa performa perusahaan masih bagus berkat Car. Yuri masih teringat saat dia menjadi kasir di dunia lain, meskipun awalnya terasa tidak biasa, namun lama-kelamaan menjadi menyenangkan. Namun, menghadapi anak-anak di toko terkadang membuatnya gagap. Suatu hari, seseorang meneleponnya, dan Yuri menjawab dengan sopan. Orang itu tidak lain adalah bosnya di minimarket, yang mengabarkan bahwa dia telah selesai bekerja. Bosnya kemudian mengingatkan Yuri tentang permintaannya untuk mencari salah satu mantan rekan kerja. Yuri mengingat permintaan itu dan langsung mencari rekan-rekannya. Setelah beberapa saat,
Dia mendengar bahwa salah satu rekan kerjanya ada di distrik akademik. Yuri kemudian meminta bosnya untuk pergi bersama dia untuk menemui rekan kerja itu. Saat mereka berbincang, bosnya menyebutkan bahwa dia ingin membicarakan sesuatu dengan Yuri. Yuri kemudian pergi ke minimarket dan bertemu dengan bosnya. Di sana, mereka berbincang dengan seorang pelanggan tetap bernama Olf. Olf adalah seorang werewolf yang memiliki rambut putih dan bekas luka vertikal di mata kirinya. Yuri kemudian meminta bantuan Olf untuk mencari rekan kerjanya. Olf setuju dan meminta Yuri untuk memberikan informasi tentang rekan kerjanya. Yuri menjelaskan bahwa rekan kerjanya adalah seorang werewolf yang lebih tinggi dari dia dan memiliki rambut putih dengan bekas luka di mata kirinya. Olf kemudian menggunakan informasi itu untuk mencari rekan kerja Yuri. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Olf telah mempersempit pencarian menjadi 4 kandidat dari 18 resume. Yuri kemudian memilih salah satu kandidat dan Olf membenarkan bahwa itulah rekan kerja yang mereka cari. Rekan kerja Yuri bekerja sebagai satpam di sebuah sekolah SMA yang berjarak sekitar 40 menit dari minimarket. Yuri kemudian meminta Olf untuk menemani dia menemui bosnya, dan Olf setuju. Mereka kemudian bergerak cepat untuk menemui bos Yuri, karena bosnya sudah keluar rumah. Di hadapan bosnya, pria itu mengungkapkan keheranannya karena bos selalu memanggilnya dengan sebutan gumpalan daging. Bos menjelaskan bahwa itu adalah kebiasaannya sejak zaman perang, ketika rekan-rekannya bisa berubah menjadi gumpalan daging dalam sekejap mata. Pria itu tidak bisa membantah bos, tetapi bos sendiri tampaknya menyadari bahwa pria itu memiliki kepribadian yang mencurigakan, karena tidak memancarkan jejak kekuatan sihir seperti biasanya. Bos memutuskan untuk minum bersama pria itu dan mengeluarkan minuman khusus yang dibuat dari kenangan. Pria itu merasa penasaran dan memutuskan untuk mencobanya, tetapi terkejut karena rasa minumannya sangat kuat dan baunya seperti bau bubuk mesiu. Saat mereka minum, kenangan bos tentang masa lalunya sebagai seorang prajurit muncul, menampilkan dirinya dan rekan-rekannya dalam situasi perang yang berat. Pria itu terkejut melihat perubahan besar dalam diri bos, yang dulunya memiliki jiwa bebas dan tidak takut pada siapapun. Bos menjelaskan bahwa dia telah memutuskan untuk membubarkan unitnya dan memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke kampung halaman dan menjalani hidup dengan tenang. Namun, bos sendiri masih memiliki tanggung jawab sebagai kapten unit dan harus melaporkan setiap gerak-gerik rekan-rekannya ke komando atas. Pria itu meminta maaf karena bos harus mengawasi mereka, tetapi bos menjelaskan bahwa itu adalah tugasnya. Bos juga mengungkapkan bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan komando atas untuk menghentikan pengawasan terhadap rekan-rekannya, tetapi sebagai gantinya, dia harus menerima jarum yang menghapus kenangan-kenangannya. Pria itu merasa sedih karena bos harus membuat pengorbanan seperti itu. Tetapi bos menjelaskan bahwa itu tidak masalah dan bahwa pria itu telah menjalani hidup dengan cukup baik. Tiba-tiba, pria itu memeriksa jarum yang digunakan bos dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah produk dari toko khusus. Bos merasa lega karena pria itu telah menemukan solusi untuk menghentikan penghapusan kenangannya. Pria itu kemudian meminta bos untuk mempertahankan kenangannya dan menjalani hidup dengan normal, dan bos setuju. Mereka kemudian membahas tentang masa lalu bos dan kepalanya terasa sakit, dan dia masih belum bisa memahami bagaimana caranya sampai di rumah. Tiba-tiba, dia melihat seseorang yang familiar, yang membuatnya bertanya-tanya kemana Momongi pergi dan mengapa dia sendirian. Namun, sebelum dia bisa memperoleh jawaban, Momongi muncul dan menjelaskan bahwa dia memiliki pertemuan dengan seorang tokoh berpengaruh di wilayah tersebut, yang tidak lain adalah Phoenix dari Taman Phoenix. Momongi berencana untuk berbicara dengan Phoenix tentang kemungkinan bekerja sama, tetapi tidak menjelaskan secara detail tentang apa yang ingin dibicarakan. Sementara itu, bosnya juga muncul dan membawa seekor kucing yang tidak mau ditinggalkan sendirian. Kucing itu diberi 2 kotak susu dan akhirnya mendengkur keras, yang membuat bosnya curiga bahwa kucing itu mungkin memiliki hubungan dengan apa yang sedang dilakukan Momongi. Ketika mereka tiba di Taman Phoenix, Momongi menggunakan kartu lisensi untuk masuk ke taman yang sudah tutup. Di sana, mereka bertemu dengan Phoenix, yang merupakan makhluk spiritual dan berpengaruh. Momongi menjelaskan bahwa dia ingin menjadi suara bagi makhluk spirit yang tidak bisa menyuarakan isi hati mereka, dan meminta Phoenix untuk menjadi yang pertama yang dibantunya. Namun, Phoenix menolak tawaran Momongi dan menjelaskan bahwa dia memiliki keadaan pribadi yang tidak memungkinkan dia untuk terikat dengan pihak tertentu. Phoenix juga mengungkapkan bahwa dia memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan pengurusnya dan sering melewatkan timing investasi, yang membuatnya stres. Momongi kemudian menawarkan diri untuk menjadi penerjemah pribadi Phoenix, tetapi Phoenix menolaknya. Kemudian, Phoenix mengeluarkan bulu yang mahal dan berkata bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Momongi. Momongi merasa bahwa Phoenix tidak memahami maksudnya dan menjelaskan bahwa dia ingin membantu makhluk spirit yang tidak bisa menyuarakan isi hati mereka.
Phoenix merasa bahwa Momongi memiliki mimpi yang absurd dan menolak tawarannya. Momongi merasa kecewa, tetapi bosnya kemudian mengungkapkan bahwa Phoenix memiliki kemampuan untuk menghapus sihir dari apapun yang disentuhnya, yang membuat Momongi. Saat itu, bos sedang berbicara dengan seseorang tentang kompensasi dan tujuan. Bos menyatakan bahwa dia tidak memiliki tujuan apa-apa dan hanya ingin membantu anjing yang sedang berusaha keras. Namun, bos juga menolak untuk menjadi penjamin karena itu akan merusak hubungan pertemanan mereka. Seseorang kemudian menyampaikan bahwa bos memiliki kemampuan berbicara yang lancer dan dapat dipercaya. Tujuan sebenarnya dari pembicaraan itu adalah untuk mengambil alih hak kepemilikan tanah dan hak pengelolaan taman. Bos masih ragu-ragu, tetapi seseorang menyatakan bahwa dia percaya pada bos dan ingin memberikan sponsorship dengan syarat bos menjadi penjamin. Di tempat lain, Chen sedang berbicara dengan rekan kerjanya tentang rencana kencan dengan Oppa. Rekan kerjanya menyatakan bahwa itu pasti sebuah kencan dan Chen harus pergi ke taman atau tempat lain yang lebih santai. Sementara itu, Oppa sedang berbicara dengan seseorang tentang menjaga jarak dengan orang lain dan tidak pernah menjenguk ibunya saat meninggal. Oppa merasa bahwa berkencan bukanlah sebuah pilihan untuknya, tetapi seseorang menyatakan bahwa Oppa harus mencoba. Setelah berbelanja di minimarket, mereka memutuskan untuk pindah ke tempat lain karena terlalu banyak pelanggan di dalam. Mereka berdiskusi tentang kemana harus pergi, dan salah satu dari mereka mengusulkan kafe di seberang jalan. Namun, yang lain lebih suka pergi ke taman karena tamannya lumayan besar dan mereka bisa berjalan kaki. Saat berjalan di taman, mereka menikmati pemandangan bunga-bunga yang cantik. Mereka berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan alam, dan salah satu dari mereka secara tidak sengaja menyentuh bunga, membuat yang lain tertawa. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka, menikmati suasana yang menyenangkan. Saat berjalan, mereka membahas tentang masa lalu, dan salah satu dari mereka menceritakan tentang orang tuanya yang bercerai. Mereka kemudian duduk di bangku taman dan melanjutkan pembicaraan, mengobrol dengan santai seperti sedang minum bir bersama. Mereka menikmati waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Saat hari mulai sore, salah satu dari mereka menyadari bahwa sudah jam 6 dan mereka harus segera berangkat kerja. Mereka berjanji untuk bertemu lagi dan melakukan hal yang sama, berjalan-jalan sambil mengobrol. Mereka sangat menikmati waktu bersama dan berharap bisa melakukannya lagi suatu hari nanti. Manajer tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang membuat Chen penasaran. "Kamu hidup dengan baik dan makan enak hari ini," katanya. Chen tidak mengerti apa maksud manajer, karena bagi dia, hidup dengan baik dan makan enak adalah impian. Tapi manajer menjelaskan bahwa asalkan Chen menghabiskan hari dengan baik dan bersenang-senang, itu sudah termasuk. Manajer juga menyarankan Chen untuk tidak terlalu keasyikan sehingga datang terlambat dan tidak mengangkat telepon. Setelah manajer pergi, Chen merasa sedikit bingung. Apakah ini benar-benar kehidupan yang dia inginkan? Dia masih belum yakin. Sementara itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dompetnya hilang. Setelah mencari, dia menemukan bahwa dompetnya ada di celah bawah meja kasir. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa dia juga kehilangan sesuatu yang lain, yaitu uang tunai sekitar 1 juta. Manajer menyarankan Chen untuk mencari di sekitar minimarket, tapi Chen memutuskan untuk mencari sendiri. Di dunia lain ini, konsep ramalan ternyata nyata adanya, tidak seperti di dunia asalnya yang menganggap ramalan sebagai omong kosong. Yuri, dengan kemampuan ramalannya, telah membuatnya menjadi sorotan. Namun, di era modern ini, orang-orang dengan kemampuan seperti itu hidup dalam persembunyian karena takut dieksploitasi. Saat itu, sang manajer membawa sebuah tas besar dan mengajaknya pergi ke gudang. Dalam perjalanan, sang manajer mengungkapkan bahwa dia berasal dari dunia lain dan ingin mencoba semua hal yang selama ini ingin dilakukan. Setelah proses yang tidak terlalu jelas, mereka akhirnya tiba di dunia lain. Sang manajer meminta untuk melepaskan tangannya karena proses pindah dunia telah selesai. Di dunia baru ini, hanya ada pohon-pohon biasa, jalan biasa, dan deretan trotoar yang biasa saja, membuatnya penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Manajer dan Chen sedang bersantai sambil menikmati kimbap, meskipun mereka seharusnya sedang terburu-buru. Manajer menyuruh Yuri untuk makan lebih banyak karena dia mungkin belum sempat sarapan. Sementara itu, manajer dan Chen memutuskan untuk pergi keluar sebentar, meninggalkan Yuri untuk mengawasi keadaan. Manajer kemudian mencoba menggunakan sihir, tetapi tidak berhasil. Dia mencoba menggunakan tikar piknik dan item lainnya, tetapi semuanya gagal. Manajer menyadari bahwa sihirnya tidak bisa digunakan di dunia ini karena adanya anti-sihir. Chen menyarankan untuk mencoba kamera mana, tetapi manajer masih belum bisa menggunakan sihirnya. Manajer lalu membahas tentang kehidupan Chen, yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan.
Chen mengungkapkan bahwa dia lahir di dunia di mana sihir dan penglihatan masa depan dianggap omong kosong. Namun, dia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan menggunakan kemampuan itu untuk menjalani hidup dengan baik. Meneyer kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak tertarik dengan masa depannya sendiri dan lebih suka menikmati hidup tanpa tahu apa yang akan terjadi. Yuri akhirnya meminta maaf atas kejadian kemarin dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan serupa. Setelah itu, dia dan Chen berbicara tentang kemungkinan bahwa kejadian kemarin bisa terjadi karena diri Yuri di masa depan menyuruhnya datang lebih awal. Mereka juga membahas tentang gejala pertumbuhan yang dialami Yuri setelah menggunakan sihir. Sementara itu, Chen mendapat kontrak resmi dari kantor yang mengharuskan dia untuk mengambil 2 pekerjaan sekaligus. Namun, direktur kantor tidak mengetahui tentang kontrak ini dan Chen merasa bingung. Kontrak ini ternyata adalah hasil dari pemikiran manajer yang matang dan ingin memeras tenaga Chen sampai maksimal. Setelah itu, Chen dan manajer membahas tentang situasi yang terjadi dan Chen menjelaskan bahwa dia berangkat lebih awal karena takut telat. Manajer kemudian memberitahu Chen tentang kontrak dan meminta dia untuk menandatangani. Namun, Chen merasa bingung dan tidak mengerti tentang kontrak tersebut. Manajer kemudian menjelaskan bahwa kontrak ini adalah untuk mengurus gate yang dapat membuka akses ke area tertentu. Gate ini memiliki skala rang D dan radius kerusakan sekitar 500 meter. Lokasinya ternyata dekat dengan apartemen studio Chen, hanya sekitar 1 menit jalan kaki dari sana. Manajer meminta Chen untuk menandatangani kontrak dan memulai tugasnya segera. Setelah kejadian di gate sebelumnya yang berakhir dengan banjir bandang, salah seorang karyawan minimarket tidak bisa menunda rasa takutnya dan meminta cuti setengah hari. Manajer minimarket tersebut memahami keadaan dan meminta seseorang untuk menjaga toko sejenak. Sementara itu, direktur dan asistennya membahas tentang gate rang D yang baru ditemukan, tetapi direktur tersebut terkesan mengomel tentang keadaan yang tidak menguntungkan. Asisten direktur tersebut kemudian membahas tentang kemungkinan dampak jika mereka gagal menangani gate tersebut, tetapi direktur lebih peduli dengan masalah birokrasi dan anggaran. Mereka kemudian membahas tentang kontraktor ahli anti sihir yang akan ditugaskan untuk menangani gate tersebut. Direktur memutuskan untuk memakai sistem sut batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang akan memasuki gate terlebih dahulu. Setelah persiapan selesai, kontraktor ahli anti sihir memasuki gate, tetapi menemukan sebuah dinding yang menghalangi jalan. Asisten direktur kemudian memeriksa celah dinding tersebut dan memutuskan bahwa celah itu cukup lebar untuk dimasuki. Kontraktor ahli anti sihir kemudian memasuki gate dan menemukan sebuah tempat yang tidak biasa, dengan kapal yang bergerak seperti memiliki kaki. Nuna, salah seorang karakter, menjelaskan bahwa gate tersebut terbentuk karena sihir yang digunakan oleh penyihir-penyihir pada perang besar ribuan tahun yang lalu. Sihir tersebut menyebabkan dimensi menjadi tertutup dan menyatu. Di dalam gate, situasi tidak seperti dulu. Awalnya, tempat ini tidak sekacau sekarang dan tidak ada monster buas. Monster-monster itu tercipta karena hewan yang terhisap ke dalam dimensi di dalam gate dan berubah karena efek sihir yang bertabrakan. Orang-orang yang memulai perang besar ini tidak mau bertanggung jawab atas kekacauan ini. Saat mereka berjalan, Nuna dan temannya membicarakan tentang gate dan monster-monster yang ada di dalamnya. Nuna tampak senang, tetapi temannya terlihat murung. Ternyata, Nuna menggunakan sihir endorfin untuk menghilangkan kecemasan. Namun, sihir ini tidak boleh dilepas sampai gate selesai, karena Nuna bisa tertangkap monster jika tidak berhati-hati. Setelah mengalahkan monster, mereka akhirnya bisa keluar dari gate. Mereka memutuskan untuk mencari core gate, tetapi Nuna teringat tentang insiden yang terjadi di desanya saat dia masih kecil. Desanya disapu bersih oleh gate, dan hanya Nuna yang selamat. Manajer yang sekarang merawat Nuna adalah orang yang menyelamatkannya saat itu. Nuna sangat berterima kasih kepada manajer dan merasa hidupnya telah berubah menjadi lebih baik sejak bertemu dengan teman-temannya di minimarket. Sementara itu, Li Chen, kasir di minimarket, sedang berbicara dengan seseorang tentang rencana bisnis dan kehidupannya. Dia merasa lelah setelah berbicara dengan Nuna sepanjang malam dan memutuskan untuk bertemu dengan orang itu besok saja. Di minimarket, suasana menjadi hangat ketika pelanggan yang aneh datang dan duduk di pojok, membuat kasir merasa penasaran. Sementara itu, manajer Charlie yang sedang cuti, meninggalkan kasir untuk mengurus pelanggan. Salah satu pelanggan, seorang pria parubaya, datang dan mulai berbicara dengan kasir tentang rencana membuka perusahaan mandiri. Ia mengeluh tentang birokrat yang merepotkan dan perusahaan-perusahaan yang tidak fair. Kasir yang masih muda, mendengarkan dengan sabar dan menyarankan agar pria tersebut memulai perusahaan dengan orang-orang yang sudah dikenal, bukan mencari orang baru. Pria itu mengangguk setuju dan kemudian menerima saran kasir untuk memulai perusahaan dengan orang-orang yang dipercaya. Sementara itu, Hana, seorang pelanggan tetap,
datang dan bergabung dengan percakapan, membahas tentang acara di taman kanak-kanak dan teman-teman yang dulu bekerja sama. Pria parubaya itu kemudian menelepon seseorang, yang ternyata adalah Charlie, mantan manajer yang sudah lama tidak berhubungan. Mereka berbicara tentang rencana membuka perusahaan baru dan Charlie setuju untuk bergabung. Pria itu kemudian memutuskan untuk menelepon 23 orang yang dulunya bekerja sama dengannya, untuk mengajak mereka bergabung dalam perusahaan baru. Hana yang lapar, kemudian diminta untuk makan burger bersama, sementara pria parubaya itu pergi untuk menelepon. Suasana menjadi hangat dan penuh harapan, ketika rencana perusahaan baru mulai terbentuk. Di toko, seorang pria mengomentari kasir muda, menyebutnya sering berlagak seperti orang tua terhadap seorang bocah pucat. Kasir muda itu membela diri, mengatakan bahwa dia hanya kadang-kadang bertindak seperti itu. Pria tersebut menyarankan agar kasir muda memberi bocah itu makanan yang bergizi, seperti protein, untuk meningkatkan kesehatannya. Saat itu, manajer toko sedang menerima panggilan telepon. Setelah selesai, dia menginformasikan bahwa perusahaan yang pernah bekerja sama dengan toko mereka telah mengalami kebangkrutan karena mantan bosnya yang curang. Manajer itu kemudian pergi, meninggalkan kasir muda yang masih penasaran tentang kejadian tersebut. Kasir muda lalu membahas tentang acara pahlawan yang akan diselenggarakan. Manajer menjelaskan bahwa perang besar antara ras-ras berbeda telah terjadi di masa lalu, di mana pahlawan manusia berhasil mengalahkan Raja Iblis dengan bantuan seorang penyihir. Namun, pahlawan itu akhirnya tewas, dan penyihir itu dituduh sebagai pengkhianat dan dieksekusi tanpa pernah mendengar pembelaannya. Kasir muda merasa heran dengan cerita tersebut, karena penyihir itu dianggap sebagai pengkhianat hanya karena menjadi saksi mata perang terakhir antara pahlawan dan Raja Iblis. Manajer menjelaskan bahwa penyihir itu telah memanggil monster buas menggunakan sihir, yang kemudian membantai banyak pasukan sekutu. Eksekusi penyihir itu menjadi standar hukuman mati dalam masyarakat modern. Kasir muda masih penasaran tentang kebenaran cerita tersebut dan bertanya-tanya apakah penyihir itu benar-benar telah dieksekusi. Manajer mengungkapkan bahwa mungkin penyihir itu masih hidup di suatu tempat, yang membuat kasir muda semakin penasaran tentang kejadian tersebut. Di tengah kesibukan minimarket, seorang karyawan muda sedang menghadapi hari yang panjang. Manajer mereka tiba-tiba menghilang tanpa pesan, meninggalkan karyawan muda itu untuk mengurus shift siang sendirian. Ketika mereka merasa lelah, seorang pelanggan datang dan membantu meringankan beban mereka. Pelanggan itu membeli sebuah apel seharga 1.800 won dan berbincang-bincang dengan karyawan muda tentang kesulitan mereka. Karyawan muda itu merasa terbantu oleh kehadiran pelanggan yang baik hati dan berbincang tentang kehidupan mereka. Pelanggan itu mengatakan bahwa dia sebenarnya berusia 90 tahun, tetapi terlihat sangat muda. Karyawan muda itu terkejut dan penasaran tentang identitas pelanggan itu. Pelanggan itu kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah mitra dari seseorang yang bernama Elder Olf, dan bahwa dia sudah lama mengenal karyawan muda itu. Karyawan muda itu merasa terharu oleh kebaikan pelanggan itu dan menyadari bahwa mereka telah berbincang-bincang tentang banyak hal. Pelanggan itu kemudian mengajukan tawaran untuk mendengarkan kekhawatiran karyawan muda itu sebagai balasan atas kebaikan mereka. Karyawan muda itu merasa terkesan oleh tawaran itu dan merasa bahwa mereka telah menemukan seseorang yang sangat istimewa. Di dalam hati seorang muda, ada kekhawatiran yang mendalam tentang sebuah topik yang sepertinya tidak biasa dibicarakan. Seseorang yang bijak dan berpengalaman hidup mendengarkan dengan sabar, menawarkan bantuan untuk memahami kekhawatiran itu. Orang bijak itu memiliki pengalaman hidup yang luas dan yakin bisa membantu menyediakan jawaban atau setidaknya memberikan perspektif yang berbeda. Ketika topik tentang para pahlawan dan penyihir dari masa lalu muncul, reaksi aneh dari seseorang membuat pertanyaan muncul. Bagaimana reaksi itu bisa terjadi, dan apa yang menyebabkannya? Orang bijak itu membagikan pengalaman pribadi yang tidak biasa, tentang bagaimana dia dilahirkan dari sebuah kuncup bunga di hutan dan kemudian dibawa ke menara penyihir untuk diteliti. Pengalaman itu penuh dengan kesulitan dan kesakitan, terutama ketika perang besar dimulai dan dia dipaksa bekerja di medan perang. Kemampuan uniknya untuk menciptakan mimpi buruk membuatnya menjadi alat yang berharga, tetapi juga membuatnya menderita. Namun, ada seseorang yang menyelamatkannya dari keputusasaan, orang yang selalu berada di sisinya dan menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, meskipun dengan suara yang tidak terlalu merdu. Orang bijak itu mengingatkan bahwa penyihir di dunia ini mungkin tidak banyak yang benar-benar ingin menjadi penyihir, terutama wanita, dan ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan ketika membicarakan topik tersebut. Sementara itu, di tempat lain, pasangan suami istri sedang berbincang tentang kekhawatiran mereka. Sang istri khawatir karena suaminya sering pergi keluar malam hari tanpa memberitahu, dan dia takut akan bahaya yang mungkin terjadi. Sang suami berjanji untuk selalu berada di samping istrinya dan memastikan keamanannya, karena istrinya adalah berkah dan api bagi hidupnya.
Mereka berbicara dengan penuh kasih sayang, menunjukkan betapa pentingnya hubungan mereka satu sama lain. Dalam percakapan lain, manajer sebuah toko sedang berbicara dengan seorang. Manajer dan Chen duduk bersama, menikmati draft bir yang segar. Manajer bertanya apakah Chen pernah menutup toko lebih awal sebelumnya, dan Chen menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya. Manajer mengungkapkan bahwa dia senang dengan keputusan itu. Mereka kemudian membahas tentang percakapan Chen dengan Yunha saat minum bir bersama. Chen menceritakan tentang pertemuan pertamanya dengan manajer dan bagaimana manajer menyelamatkannya. Manajer kemudian mengungkit tentang reaksi aneh Chen kemarin, dan Chen mengakui bahwa dia pergi menemui seseorang untuk memastikan sesuatu. Manajer juga menyebutkan tentang istri Tuan Werewolf yang datang dan membicarakan tentang perang besar antara pahlawan dan penyihir. Chen mulai merasa tidak nyaman karena manajer menyebutkan tentang penyihir dengan rambut coklat muda yang dikatakan telah mati bersama pahlawan. Manajer kemudian bertanya apakah Chen pernah berpikir tentang alasan di balik tindakannya yang peduli terhadap orang lain. Chen menjelaskan bahwa dia memiliki kehidupan yang keras sejak usia muda dan tidak ada yang membantunya, sehingga dia memutuskan untuk menjadi orang yang menjaga orang lain di sekitarnya. Manajer juga berbagi tentang masa lalunya, tentang ayahnya yang gagal mengelola bisnis dan kabur, serta ibunya yang membesarkannya sendirian. Chen mengungkapkan bahwa dia merasa bersalah karena pernah melukai ibunya dan sejak itu dia fokus belajar dan bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Setelah ibunya dirawat di rumah sakit, dia terpaksa berhenti kuliah dan bekerja di pabrik untuk membiayai pengobatan. Namun, dia merasa bahwa bekerja tanpa tidur telah membuatnya berubah, dan dia mulai membenci segala sesuatu di dunia ini. Dia tidak melampiaskan kemarahan di tempat kerja, karena itu akan membuatnya dipecat. Dia merasa menyesal atas keputusannya, terutama karena punggungnya sangat sakit. Suatu hari, ibunya meminta maaf lagi, seperti biasanya. Namun, dia merasa bahwa ibunya tidak bersalah, dan bahwa dia sendiri yang harus disalahkan. Dia menerima telepon yang mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal dunia karena syok dan henti jantung akibat kemoterapi. Setelah itu, dia mengurus pemakaman dan menyalahkan diri sendiri berulang kali. Dia kemudian bekerja di sebuah perusahaan, tetapi perusahaan itu bangkrut 2 tahun kemudian. Setelah itu, dia bekerja di bawah seorang manajer yang baik, dan dia merasa bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat. Namun, dia masih merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan tidak mendengarkan ibunya dan tidak mendukungnya dengan baik. Saat ini, dia sedang berbicara dengan seseorang di sebuah toko, dan dia mengajaknya untuk lanjut ke putaran kedua. Namun, dia menolak karena harus bekerja besok. Lalu, mereka berjalan ke gudang bawah tanah toko, dan dia merasa bahwa tempat itu seperti rumah keluarga sungguhan. Di sana, dia menemukan banyak benda yang membawa kenangan masa lalu, termasuk pakaian yang memiliki fungsi perbaikan otomatis dan sihir tambahan. Dia kemudian menceritakan tentang ayahnya, yang adalah seorang pahlawan yang meninggal dalam perang. Ayahnya memiliki pakaian yang sangat mahal dan memiliki fungsi perbaikan otomatis, dan dia merasa bahwa ayahnya adalah seorang yang sangat hebat. Dia juga menceritakan tentang bagaimana dia menjadi seorang penyihir dan berperang bersama ayah. Ketika pertempuran dengan Raja Iblis akan dimulai, Raja Iblis tiba-tiba mengatakan bahwa tidak perlu bertarung. Ia mengancam bahwa jika dibunuh, ia akan menyebabkan penderitaan yang tak berujung bagi pembunuhnya. Ternyata, sihir roh primitif yang dimiliki Raja Iblis sangat kuat, tapi cara mengatasinya cukup sederhana. Ayah dari sang protagonis kemudian menebas roh-roh itu dan Raja Iblis dalam sekejap. Setelah Raja Iblis mati, ayah protagonis juga menerima kutukan yang membuatnya tidak bisa menua lagi. Protagonis yang masih muda itu kemudian kembali ke militer untuk mencari kebenaran, tapi malah dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia bahkan tidak bisa mati karena kutukan tersebut. Protagonis kemudian bekerja sama dengan pihak militer dan menerima identitas baru. Setelah 100 tahun, protagonis membuka toko serba ada dan merasa itu adalah keputusan yang sangat bagus. Ia bisa berbicara dengan banyak orang dan menikmati hidupnya. Protagonis juga menceritakan bahwa namanya, Chen, berasal dari karakter Tionghoa yang berarti bersinar. Namun, protagonis merasa tidak hidup sesuai dengan namanya karena telah melakukan banyak kejahatan. Yuri sungguh-sungguh tidak punya kunci, dan yang dia tahu hanyalah apa yang dia dapatkan dari dirinya di masa depan. Dia tidak tahu apa-apa sekarang, tapi mungkin di masa depan dia akan menjadi cukup hebat. Saat ini, dia melihat minimarket dalam keadaan lampu mati untuk pertama kalinya. Dia dapat melakukan apa saja yang dia lihat di masa depan, tetapi secara terbalik. Manajer sedang tidur sekarang, dan besok dia akan kembali bekerja seperti biasa. Yuri juga sempat mengalami mimpi buruk dan kutukan, yang membuatnya merasa sangat berat.
Dia diberitahu oleh dirinya di masa depan dan Oppa di masa depan bahwa kutukan yang menimpa Meneyer adalah kutukan terkuat dalam sejarah yang tercatat. Yuri benar-benar ingin mematahkan kutukan Meneyer, apapun yang diperlukan. Yuri percaya bahwa anti sihir yang sangat berbakat bisa mematahkannya. Dia tidak tahu cara mematahkan kutukan, tetapi dia tahu bahwa dia harus bekerja lebih keras daripada siapapun. Dia juga diberitahu untuk tidak terburu-buru dan tidak terlalu memikirkannya. Bagian terakhir itu yang paling penting. Sementara itu, Tuan Li sedang berbicara dengan Tuan Werewolf tentang kemungkinan seseorang dari dunia lain bertemu dengan seorang penyihir agung sebagai bos dan seorang peramal sebagai rekan kerja paruh waktu. Tuan Werewolf mengatakan bahwa kemungkinan itu lebih tinggi daripada peluang seseorang dari dunia lain bekerja di sebuah minimarket. Tiba-tiba, seorang anak kecil bernama Hana muncul dan memperkenal. Di toko kelontong milik Charlie, suasana sedang ramai dengan kedatangan beberapa pelanggan. Charlie sendiri tampak murung, membuat seorang pelanggan bertanya apa yang terjadi. Sementara itu, seorang pria tua dan anak kecil yang pucat juga muncul, membuat situasi semakin menarik. Charlie menjelaskan bahwa dia tidak dipecat, tapi sedang sibuk dengan urusan lain. Tiba-tiba, seorang pria bernama Tuan Li Chen muncul, bersama dengan seekor anjing kecil yang dikaitkan dengan tali. Anjing itu tampaknya suka mengikuti Tuan Li Chen, yang menjelaskan bahwa anjing itu sebenarnya adalah anjing liar. Sementara itu, seorang polisi penyamaran sedang mengawasi situasi, membuat Charlie penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Li Chen kemudian bertemu dengan seorang gadis berambut merah muda, yang sepertinya memiliki hubungan dekat dengannya. Gadis itu memanggilnya kakak dan terlihat sangat akrab. Sementara itu, polisi penyamaran itu terus mengawasi, membuat situasi semakin tegang. Charlie sendiri tampaknya sedang memikirkan sesuatu, dan Tuan Li Chen sepertinya juga memiliki masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Akhirnya, Tuan Li Chen memutuskan untuk meminta bantuan dari orang-orang sekitar, termasuk Charlie dan polisi penyamaran itu. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan sepertinya mereka semua memiliki peran penting dalam cerita ini. Dengan demikian, situasi semakin menarik. Ketika semua orang berkumpul, suasana menjadi ramai dan tidak terduga. Mereka membicarakan tentang bantuan yang dibutuhkan dan penjelasan yang perlu diberikan. Namun, sebelum itu, ada permintaan aneh dari seorang pemuda, yaitu membelikan cemilan untuk persediaan 11 tahun. Permintaan ini membuat yang lain heran, tetapi mereka akhirnya setuju untuk membantu. Saat itu, seorang polisi muncul dan berbicara dengan mereka. Ia berjanji untuk membantu dan memastikan bahwa semua akan berjalan lancar. Setelah itu, ada sesi menggambar yang dilakukan oleh seorang gadis cantik bernama Hana. Ia menggambar semua orang yang hadir, termasuk seorang pria dengan rambut pink yang unik. Ketika sesi menggambar selesai, ada panggilan telepon yang membuat salah seorang dari mereka harus pergi. Mereka berpamitan dan berjanji untuk bertemu lagi. Setelah itu, seorang tetua berbicara dengan seorang pemuda muda dan menitipkan anak itu kepadanya. Ia juga berjanji untuk menceritakan kisahnya kepada anak itu nanti. Suasana menjadi lebih tenang setelah itu, dan mereka semua berpamitan untuk pergi. Seorang pemuda merasa bahwa hari itu sangat heboh dan tidak seperti biasanya. Ia juga merasa bahwa orang-orang sebaik itu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ketika ia berjalan, ia memikirkan tentang bagaimana ia harus menceritakan kisahnya tentang kutukan dan Raja Iblis. Suasana di luar terasa panas, matahari menyinari dengan terik. Seorang hunter yang dikenal sebagai Li Chen sedang berbicara dengan seseorang, membahas tentang liburan dan kegiatan sehari-hari. Tiba-tiba, Li Chen menyebutkan bahwa beberapa orang yang pernah membantu toko mereka sedang berkumpul, dan ia merasa perlu menghubungi salah satu dari mereka, The Chart, seorang ahli sihir. The Chart muncul dan membahas tentang rekomendasi yang ingin ia berikan kepada Li Chen. Namun, Li Chen terlihat terburu-buru dan tidak ingin membahasnya saat itu. The Chart kemudian menyebutkan bahwa ia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Li Chen, tetapi Li Chen tidak terlalu tertarik. Kemudian, Li Chen bertemu dengan seorang profesor, The Chart, yang mengajaknya untuk berbicara tentang suatu masalah. Profesor itu menegaskan bahwa hanya mereka bertiga, termasuk manajer minimarket, yang boleh mengetahui masalah tersebut. Li Chen kemudian membahas tentang pekerjaannya dan hubungannya dengan profesor, serta menyebutkan bahwa profesor tersebut memiliki pengetahuan tentang cara melepas kutukan. Profesor The Chart menjelaskan bahwa ia memiliki pengetahuan yang cukup tentang kutukan dan telah menerbitkan beberapa makalah akademis tentang topik tersebut. Ia juga menanyakan apakah Li Chen memiliki pengetahuan tentang kutukan atau apakah ada orang di sekitarnya yang mungkin terkena kutukan. Li Chen tidak terlalu peduli dengan hal itu,
karena ia memiliki kemampuan untuk melepas kutukan dengan sentuhan. Profesor Dechar kemudian meminta Li Chen untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut tentang kutukan. Ia juga menyebutkan tentang proposal pemilihan mitra kerja untuk proyek peringatan yang dipimpin oleh negara. Manajer toko sedang membahas tentang proyek yang sangat unik dan menarik. Proyek ini melibatkan roh orang mati yang akan menjadi tamu di toko mereka. Manajer menjelaskan bahwa proyek ini merupakan proyek kesejahteraan pertama kali yang dilakukan tahun ini dan belum pernah dilaporkan di media manapun. Tujuan proyek ini adalah untuk membantu roh-roh yang ingin tetap berada di dunia ini, tetapi jumlah mereka terus menurun selama 5 tahun terakhir. Manajer juga menjelaskan bahwa pasukan militer negara juga mengalami penurunan drastis karena banyak pasukan yang dirasuki oleh roh. Oleh karena itu, proyek ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan situasi ini. Manajer menjelaskan bahwa karyawan yang bekerja dalam proyek ini harus memiliki kualifikasi terkait sihir karena situasi yang tidak terduga dapat terjadi. Salah satu karyawan, Chen, tertarik dengan proyek ini dan ingin bergabung. Manajer menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti roh yang berpartisipasi haruslah mereka yang meninggal dalam waktu 1 minggu sejak tanggal seleksi dan tidak memiliki siapapun yang mengingatnya. Chen kemudian bertanya tentang kemungkinan bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal, dan manajer menjelaskan bahwa itu tidak mungkin terjadi karena ibunya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Proyek ini diharapkan dapat dimulai dalam waktu 30 menit, dan manajer meminta Chen untuk mempersiapkan semua hal yang diperlukan. Chen kemudian bertanya tentang barang-barang yang dilarang dijual, dan manajer menjelaskan bahwa ada beberapa barang yang tidak boleh dijual, seperti makanan tinggi natrium dan dupa. Di toko yang unik ini, para roh datang untuk berbelanja, dan kasirnya harus berhati-hati dalam melayani mereka. Profesor pernah bilang bahwa mereka harus hati-hati, karena para roh ini memiliki kebutuhan yang unik. Salah satu roh mengeluh karena tidak bisa makan ham atau mie instan, membuat kasirnya merasa kasihan. Tiba-tiba, seorang pria datang dan berbicara dengan kasirnya. Pria itu mengatakan bahwa hari ini kantornya tutup, sehingga dia tidak masuk kerja. Kasirnya bertanya tentang kejadian yang terjadi di kantornya, tetapi pria itu hanya mengatakan bahwa itu adalah kejadian biasa. Sementara itu, seorang manajer datang dan terlihat sedih. Kasirnya bertanya apa yang terjadi, dan manajer itu mengatakan bahwa ada masalah, tetapi akan dibicarakan nanti. Kasirnya kemudian membantu manajer itu mengangkat kotak, dan mereka berbicara tentang cara kerja toko ini. Tiba-tiba, seorang roh datang dan membeli 2 botol air dingin. Kasirnya bertanya tentang tanda kematiannya, dan roh itu mengatakan bahwa dia meninggal karena kebakaran rumah, bersama dengan cucunya. Kasirnya merasa sedih mendengar cerita itu, tetapi tetap profesional dalam melayani roh itu. Kasirnya kemudian memasukkan air dingin ke dalam buntalan roh itu, dan roh itu mengucapkan terima kasih. Kasirnya hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu tidak masalah. Dalam kesunyian, kasirnya merasa sedih karena harus melayani para roh yang memiliki cerita sedih, tetapi tetap berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Di toko serba ada, seorang pria muda sedang mencari dasi. Ia bertemu dengan seorang kasir yang tidak terlalu tertarik dengan ceritanya tentang mengalami kecelakaan truk dan meninggal. Pria muda itu menjelaskan bahwa ia merasa beruntung karena ibunya tidak terluka, dan ia ingin membeli dasi sebagai sesuatu yang kurang sebelum meninggal. Kasir itu menyarankan dasi polos, tetapi pria muda itu lebih suka dasi bergaris. Setelah mencoba beberapa dasi, pria muda itu memutuskan untuk membeli dasi bergaris. Kasir itu kemudian bertanya tentang apa yang dilakukan pria muda itu saat mengucapkan selamat tinggal. Apakah ia lebih memilih menangis atau tersenyum? Pria muda itu menjawab bahwa ia tidak peduli, karena mati tetap mati. Namun, kasir itu menjelaskan bahwa lebih baik berpisah dengan senyuman. Sementara itu, seorang anak kecil datang ke toko serba ada dan meminta izin untuk masuk. Kasir itu mengizinkannya dan anak kecil itu memilih gimbap segitiga. Kasir itu kemudian menjelaskan bahwa toko serba ada itu adalah tempat para arwah datang untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan sebelum meninggal. Anak kecil itu meminta kimchi tumis babi pedas, tetapi kasir itu menjelaskan bahwa makanan yang mengandung garam tidak diizinkan. Kasir itu kemudian menjelaskan bahwa anak kecil itu perlu menceritakan bagaimana ia meninggal sebelum bisa membeli makanan. Anak kecil itu tidak ingat, sehingga kasir itu menyarankan untuk menggunakan si.